Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 314. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi hangat. Sementara itu kedua orang itu memandanginya dengan sorot mata yang aneh. "Nah, kau sadar bahwa kau dan orang-orangmu tidak dapat mencegah aku?" bertanya salah seorang dari keduanya. "Kami dapat meningkatkan panas udara itu sampai batas membakar kulitmu." Pemimpin pengawal itu menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja seorang di antara kedua orang itu telah menyentuh tangannya dengan ujung jarinya. Pemimpin pengawal itu terkejut sehingga ia bergeser surut. "Apa yang kau rasakan?" bertanya orang itu. Pemimpin pengawal itu menjadi gemetar. Ia benar-benar merasa ketakutan. Seandainya anak Ki Demang tidak berpesan apapun, maka ia memang merasa tidak akan dapat mencegah orang itu. Ternyata kulitnya yang tersentuh ujung jari orang itu menjadi bagaikan tersentuh api. Panas sekali, dan bahkan juga meninggalkan luka bakar sebesar ujung jari. "Apa katamu?" bertanya orang itu. Pemimpin pengawal itu meraba tangannya yang luka. Kemudian dengan suara terbata-bata ia berkata, "Sebenarnya aku tidak dapat memberikan kesempatan itu. Tetapi terserah kepadamu jika kau memaksa dengan caramu ini." Kedua orang itu tersenyum. Seorang di antara mereka kemudian berkata, "Nah, sebaiknya kau tunjukkan. Di manakah bilik yang dipergunakan untuk menahan adik Ki Demang itu?" Pemimpin pengawal itu pun kemudian telah membawa kedua orang itu ke sebuah bilik yang tertutup rapat dan kuat. Sebuah lubang yang mengalirkan udara ke dalam bilik itu dipagari dengan balok-balok kayu sebesar lengan, sehingga tidak mungkin bagi adik Ki Demang itu untuk menerobos keluar. "Orang itu ada di dalam," berkata pengawal itu. "Terima kasih," sahut salah seorang dari keduanya. "Masuklah. Tetapi maaf, aku harus menyelarak pintu selama kalian berada di dalam. Jika kalian telah selesai, panggil aku. Aku ada di sini untuk membuka selarak pintu itu lagi," berkata pemimpin pengawal itu. "Oh, silahkan," jawab salah seorang dari keduanya. "Selarak itu tidak akan dapat menahanku di dalam. Seandainya aku ingin keluar meskipun selarak itu masih ada, aku tidak akan mengalami kesulitan apapun juga." Pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah ketika selarak pintu itu dibuka, maka kedua orang itu pun telah memasuki bilik tahanan adik Ki Demang itu. Dalam pada itu, Raden Rangga, Gelagah Putih dan anak Ki Demang pun telah mendekati pemimpin pengawal yang termangu-mangu itu. Sekali-sekali diamatinya luka bakar di tangannya oleh sentuhan jari-jari salah seorang dari kedua orang yang menemui adik Ki Demang itu. "Kenapa tanganmu?" bertanya anak Ki Demang. Pemimpin pengawal itu masih gemetar. Dengan suara rendah hampir berbisik ia berkata, "Kedua orang itu memiliki ilmu yang luar biasa. Seandainya kau tidak memberikan pesan agar aku membiarkan mereka menemui adik Ki Demang, maka aku tidak akan mampu menolak niatnya." "Jadi, kenapa tanganmu itu?" bertanya anak Ki Demang itu. "Sentuhan ujung jarinya telah membakar kulitku," jawab pemimpin pengawal itu. "Bukankah itu berarti bahwa orang itu tidak akan terkalahkan jika terjadi benturan kekerasan dengan isi Kademangan ini? Celakanya jika kedua orang itu berusaha untuk membantu adik Ki Demang. Apa yang dapat kita lakukan atas mereka?" Raden Rangga mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berkata, "Aku lihat bekas luka bakar itu." Pemimpin pengawal itu menunjukkan tangannya yang terluka sambil berkata, "Luka ini terjadi hanya karena sentuhan jarinya." Ternyata jari-jari orang itu panasnya melampaui bara api. Sungguh satu peristiwa yang hampir tidak dapat dipercaya. Raden Rangga tersenyum katanya, "Bukan satu keajaiban. Satu peristiwa yang biasa saja." Pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya. Dengan nada heran ia berkata, "Jangan mengabaikan kemampuan mereka. Kau lihat sendiri, apa yang terjadi pada kulitku ini." "Aku mengerti," jawab Raden Rangga. "Tetapi itu bukan satu hal yang berlebihan. Banyak orang yang dapat berbuat seperti itu." "Ah, aku tidak yakin," jawab pemimpin pengawal itu. Namun Raden Rangga tertawa. Katanya, "Aku lihat sekali lagi lukamu itu."
Pemimpin pengawal itu sekali lagi mengulurkan tangannya yang terluka. Namun dengan serta-merta ia menarik tangannya. Bahkan ia pun telah bergeser selangkah mundur. Hampir saja ia mengumpat. Untunglah bahwa ia mampu menahan bibirnya. Ternyata Raden Rangga telah menyentuh pula tangan orang itu di sebelah luka bakarnya. Ujung jari Raden Rangga pun telah melukai orang itu pula. Justru lebih dalam dan lebih parah. Apa yang kau lakukan? Pemimpin pengawal itu mengeluh. Raden Rangga tertawa. Katanya, aku hanya ingin menunjukkan kepadamu bahwa kemampuan itu adalah kemampuan yang wajar. Banyak orang yang mampu melakukannya. Saudaraku ini pun mampu pula melakukan hal seperti itu. Apakah kau ingin ia mencoba pula di tanganmu? Tidak. Tidak, jawab pemimpin pengawal itu. Raden Rangga masih tertawa. Namun katanya kemudian, jangan takut. Aku mempunyai obatnya. Obat apa? Bertanya pemimpin pengawal itu. Untuk mengobati luka bakar atau luka-luka baru lainnya, jawab Raden Rangga sambil mengambil sebuah bumbung kecil dari kampil kecil yang tergantung pada ikat pinggangnya. Ia mempunyai beberapa bumbung kecil di kampil itu yang berisi beberapa jenis obat. Raden Rangga telah menyentuh obat itu dengan jari-jarinya. Kemudian diusapkannya pada kedua luka bakar di tangan pemimpin pengawal itu. Meskipun luka tidak sembuh dengan serta-merta, tetapi luka itu sudah tidak terasa pedih. Besok luka itu sudah akan kering, berkata Raden Rangga. Jangan sampai tersentuh air sampai besok pagi. Pemimpin pengawal itu menjadi keheran-heranan. Ternyata anak-anak muda yang disebut kawan anak Ki Demang itu pun mampu melakukannya. Bahkan ia mempunyai obat yang dapat dipergunakannya untuk menyembuhkan bekas luka bakar itu. Sementara itu, Raden Rangga yang diikuti oleh Gelagah Putih itu pun bergeser dari tempatnya sambil berdesis. Sudahlah. Tinggallah kalian di sini. Kami akan mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua orang itu. Anak Ki Demang pun kemudian tinggal bersama pemimpin pengawal itu, sementara Raden Rangga dan Gelagah Putih telah mendekat. Dengan sangat berhati-hati keduanya mendekati bilik tempat adik Ki Demang itu ditahan. Raden Rangga telah memberikan isyarat kepada Gelagah Putih untuk berusaha menyerap bunyi yang terjadi karena sentuhan tubuhnya, sehingga orang yang berada di dalam tidak mengetahui bahwa dua orang telah mendekati dan berusaha mendengarkan percakapan mereka. Dari tempatnya Raden Rangga dan Gelagah Putih sempat mendengar pembicaraan kedua orang itu dengan adik Ki Demang, meskipun mereka berusaha untuk berbicara perlahan-lahan. Ternyata bahwa kedua orang itu telah menawarkan sesuatu kepada adik Ki Demang. Yang kemudian didengar oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih adalah suara adik Ki Demang. Kisanak. Aku telah menyadari kesalahan yang telah aku lakukan. Aku telah bersumpah di hadapan ibuku untuk tidak lagi mengeraskan hatiku dalam kesalahanku. Jangan bodoh Kisanak, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Kau memiliki hak yang sama dengan kakakmu. Kenapa tidak kau teruskan usahamu, hanya karena kau gagal membunuh kemanakanmu itu? Mula-mula memang begitu. Tetapi kemudian segala-galanya telah aku lepaskan, jawab adik Ki Demang. Aku telah melihat betapa rendahnya martabat seorang yang berkhianat kepada saudara tuanya sendiri. Kepada kampung halaman dan sanak kadang. Kau menjadi cengeng, berkata salah seorang dari keduanya. Jika kau tahu rencana besar yang sedang aku susun, maka kau tentu akan bersedia bekerja sama dengan kami. Rencana apa? Bertanya adik Ki Demang. Kami sedang merintis jalan dari timur menuju ke Mataram, jawab orang itu. Jalan apa? Bertanya adik Ki Demang itu pula. Kelak kau akan mengetahuinya, jawab orang itu. Untuk itu kami memerlukan tempat-tempat tertentu yang dapat mendukung gerakan kami. Kami tidak akan mengganggu daerah ini, apalagi menghisap hasilnya. Tetapi kami memerlukan tempat untuk meletakkan lumbung-lumbung persediaan makanan dan peralatan dalam garis perjalanan dari timur menuju ke Mataram. Aku tidak mengerti, jawab adik Ki Demang. Kelak semuanya akan jelas jika kau bersedia untuk meneruskan rencanamu. Kami akan membantumu, merebut kedudukan kakakmu. Tidak ada orang yang akan dapat mencegah aku di sini. Dengan dukungan kami, maka jalan yang akan kau tempuh akan menjadi licin, berkata orang itu. Bagaimana mungkin, jawab adik Ki Demang. Aku sekarang ada di dalam kurungan. Kedua orang itu tertawa hampir bersamaan.
Salah seorang di antara mereka berkata, "Apa artinya ini buat kami?" Selarak itu tidak ada artinya, sementara ruji-ruji pada lubang udara itu pun tidak akan berarti apa-apa. Adik Kidemang itu menjadi berdebar-debar. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, "Apakah maksudmu? Apakah kau dapat mematahkan ruji-ruji itu, atau selak pintu?" "Dengan satu jari aku dapat mematahkan setiap ruji-ruji pada lubang udara itu. Kau tidak usah heran. Bagi kami dan kawan-kawan kami, hal itu bukannya satu keajaiban," jawab seorang dari kedua orang itu. Adik Kidemang itu menjadi gelisah. Namun kemudian jawabnya, "Terima kasih atas kesediaan Kisanak. Tetapi sayang sekali, bahwa telah terjadi gejolak di dalam jiwaku. Aku merasa bahwa langkahku telah tersesat. Aku telah melangkah surut, dan di hadapan ibuku, seperti yang sudah aku katakan, aku berjanji untuk tidak melanjutkan niatku yang terkutuk ini." "Kau bodoh," bentak salah seorang dari kedua orang itu. "Kau akan mendapatkan kesempatan terbaik yang tidak akan terulang kembali." Tetapi adik Kidemang itu menjawab, "Maaf Kisanak. Aku tidak akan mungkin menjilat kembali ludah yang telah terpercik bibirku, apalagi di hadapan ibuku." "Apakah kau tidak membayangkan hukuman apakah yang mungkin akan diterapkan atasmu? Kau dianggap sebagai pengkhianat dan pantas untuk dihukum mati," berkata orang itu. "Nah, daripada kau dihukum mati, maka lebih baik bagimu untuk menyusun masa depan yang jauh lebih baik bagimu dan bagi Kademangan ini." Tetapi adik Kidemang itu menggeleng. Katanya, "Maaf Kisanak. Aku memilih menerima hukuman itu sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan." "Jangan keras kepala," berkata salah seorang dari kedua orang itu. "Sebenarnya kau memang tidak mempunyai pilihan. Jika kami mula-mula datang dengan sikap yang manis, bukan berarti bahwa kami tidak dapat berbuat lebih keras lagi. Seharusnya kau berminat mendengar kesempatan yang kami berikan. Tetapi kau telah melakukan satu kebodohan sehingga kau telah menolaknya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kami akan membiarkan kesempatan ini lewat. Mau tidak mau, kau harus menerima tawaranku. Memberontak dan merebut kedudukan kakakmu dengan bantuan kami. Tidak ada kekuatan yang dapat mencegah kami berdua, apalagi jika beberapa orang kawanku telah datang." "Jangan memaksa Kisanak," berkata adik Kidemang. "Justru pada saat kesadaranku tumbuh. Bukan kesadaran, tetapi kelemahan dan kerapuhan tekad," geram salah seorang di antara mereka. Tetapi adik Kidemang itu menggeleng. Katanya, "Aku sudah berketetapan hati untuk tidak melakukannya lagi." "Kau tidak dapat menolak," geram salah seorang dari kedua orang itu. "Karena akibatnya akan membuatmu tidak sempat menyesal." Adik Kidemang itu menjadi tegang. Namun ia pun dapat menerka bahwa kedua orang itu tentu orang berilmu tinggi. Tetapi ia sendiri sudah bertekad untuk tidak lagi menjerumuskan dirinya ke dalam laku khianat terhadap saudara tuanya. Karena itu, maka ia pun kemudian justru bertanya, "Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki dengan Kademangan ini? Jika kalian memang memiliki kemampuan yang tinggi, maka kalian akan dapat memaksa Kakang Demang langsung, tanpa memperalat aku." "Itu tidak menguntungkan," berkata salah seorang dari kedua orang itu. "Kami adalah orang asing di sini. Sementara kau adalah orang Kademangan ini sejak lahir. Karena itu, menurut pendapatku, bagaimanapun juga kau lebih mudah diterima oleh orang-orang Kademangan ini daripada aku. Mereka yang menentang kehadiranmu sebagai Demang, akan segera menarik diri jika mereka melihat kami dan beberapa orang kawan kami, yang akan segera datang mendukung kedudukanmu." Tetapi adik Kidemang itu menggeleng. "Jangan kau paksa aku. Aku sedang mencari jalan kembali kepada ibuku yang berduka karena tingkah lakuku." "Ingat Kisanak," berkata salah seorang di antara keduanya. "Aku dapat membunuhmu di sini sekarang tanpa ada orang lain yang dapat menolongmu. Para pengawalmu tidak akan berani berbuat sesuatu atas kami berdua yang mampu membakarmu di dalam bilik ini tanpa beringsut dari tempat dudukku ini. Sementara itu, kau tidak akan dapat lari membuka pintu," berkata salah seorang dari kedua orang itu. "Jika mereka membuka pintu, yang mereka dapati adalah mayatmu, dan pengawal yang akan memasuki bilik ini pun akan menjadi mayat pula di muka pintu." Adik Kidemang itu menjadi tegang. Tetapi ia benar-benar sudah tidak mau lagi menyakiti hati ibunya yang tua, mengkhianati kakaknya, apalagi membunuh kemenakannya.
Tekadnya yang mantap itu telah membuatnya tidak lagi merasa takut apapun yang akan terjadi. Bahkan kemudian katanya, "Kisanak, jika kalian ingin membunuhku, lakukanlah. Aku akan mati sebagai seorang penghuni Kademangan ini yang tidak lagi mau berkhianat. Itu akan memperingan penderitaan batinku." Gila, kedua orang itu hampir bersamaan telah mengumpat. Seorang di antara mereka meneruskan, "Kau menantang kematian, heh? Kau kira aku tidak dapat benar-benar melakukannya?" Adik Ki Demang itu menundukkan kepalanya. Ketika kedua orang itu kemudian bergeser di sebelah-menyebelahnya, maka ia sama sekali tidak bergerak. "Katakan sekali lagi, apakah kau bersedia atau tidak?" desak salah seorang dari keduanya. Namun jawab adik Ki Demang itu pun mantap. "Tidak. Aku tidak akan mengulangi pengkhianatanku." "Jika demikian, aku tidak mempunyai pilihan lain," berkata salah seorang dari kedua orang itu. "Daripada kau kelak mengganggu rencanaku, maka lebih baik jika kau tidak melihat apa yang akan kami lakukan." "Apa maksudmu?" bertanya adik Ki Demang. "Kau menolak kerjasama. Tetapi karena kau sudah terlanjur mengetahuinya, maka mulutmu harus dibungkam untuk selamanya. Yang akan didapati tinggallah di dalam bilik ini," berkata orang yang marah itu. "Para pengawal di luar tidak akan mampu berbuat apapun juga atas kami berdua, sehingga kami akan dengan leluasa meninggalkan tempat ini." Wajah adik Ki Demang itu memang nampak memucat. Tetapi ia sudah bertekad bulat untuk tidak lagi berkhianat. Jika ia terlibat dalam kesulitan, itu adalah akibat tingkahnya sendiri. "Hukuman itu datang juga akhirnya, meskipun tidak dari Kakang Demang," berkata adik Ki Demang itu di dalam hatinya. "Tetapi biarlah aku menanggungnya. Barangkali itu memang lebih baik daripada Kakang Demang harus mengotori tangannya." Ternyata bahwa adik Ki Demang itu sudah pasrah. Ia sama sekali tidak berbuat sesuatu ketika kedua orang itu bergeser maju. Namun agaknya kedua orang itu masih ingin memaksakan kehendaknya. Seorang di antaranya telah menyentuh tubuh adik Ki Demang dengan ujung jarinya, sebagaimana dilakukannya atas pengawal di luar bilik itu. Adik Ki Demang mengaduh tertahan. Sementara itu kedua orang itu tertawa. Seorang di antaranya berkata, "Aku dapat melubangi seluruh tubuhmu dengan luka bakar seperti itu. Jika aku menyentuh tubuhmu dengan telapak tanganku, maka luka yang membekas di tubuhmu adalah bekas telapak tanganku itu. Kau akan mati dalam keadaan yang mengerikan." Tetapi adik Ki Demang ternyata memang bukan seorang pengecut menghadapi sikapnya terakhir. Karena itu, maka ia pun kemudian justru menggeram. "Lakukan apa yang kau ingin lakukan. Jangan membuat aku semakin muak terhadap tingkah laku kalian." Suara adik Ki Demang itu terputus. Seorang di antara kedua orang itu telah memukul pipinya justru ketika tangannya sedang membara. Sehingga karena itu, maka pipi adik Ki Demang itu pun bagaikan terkelupas kulitnya, sehingga betapa perasaan nyeri telah menyengatnya. "Aku akan membunuhmu perlahan-lahan, iblis," geram orang itu. Adik Ki Demang yang kesakitan itu menggeretakkan giginya untuk tetap bertahan. Namun ia memang tidak merubah pendiriannya. Apapun yang akan terjadi sudah tidak lagi menjadi persoalan lagi baginya. Justru karena itu, maka sikapnya pun menunjukkan sikap seorang laki-laki yang tidak gentar menghadapi ancaman yang bagaimanapun juga, bahkan maut sekalipun. Justru dengan dada tengadah adik Ki Demang itu menatap kedua orang itu berganti-ganti tanpa perasaan gentar. Bahkan adik Ki Demang itu sempat menggeram. "Kalian jangan mencoba menjadikan kampung halaman ini menjadi salah satu alas pemberontakan terhadap Mataram. Jika aku berkhianat, adalah persoalan kecil yang terjadi di Kademangan ini. Tetapi aku dan isi Kademangan ini akan tetap setia kepada Panembahan Senapati." Orang itu tertawa. Katanya, "Mataram yang goncang itu sebentar lagi akan runtuh. Apa yang kita dapatkan dari Mataram sekarang ini? Sudahlah, bersiaplah untuk mati." Adik Ki Demang itu tidak menjawab lagi. Ia sudah benar-benar bersiap untuk mati. Ia sudah pasrah apapun yang akan dilakukan oleh kedua orang itu atas dirinya. Adik Ki Demang itu sama sekali tidak berniat untuk melawan. Ia sadar bahwa hal itu tidak akan ada gunanya. Bahkan hanya akan menambah kesulitan pada saat-saat terakhirnya. Namun dalam pada itu, yang tidak diduga itu pun telah terjadi. Tiba-tiba pintu bilik itu bergerak ketika selaraknya terjatuh.
Sejenak kemudian maka pintu itu pun telah terbuka. Dua orang anak muda telah berdiri di muka pintu. Orang-orang yang ada di dalam bilik itu memandangi Raden Rangga dan Gelagah Putih dengan tatapan mata yang aneh. Adik Ki Demang itu pun menjadi curiga melihat kehadiran kedua orang anak muda yang telah menangkapnya itu. Tetapi kedua orang yang ada di dalam biliknya itu pun menjadi curiga pula melihat sikap keduanya. Raden Rangga yang berdiri di depan memandang kedua orang itu berganti-ganti. Kemudian tiba-tiba saja ia bertanya, "Kenapa pipimu itu Kisanak?" Adik Ki Demang itu termangu-mangu. Namun hampir tidak sadar ia berkata, "Tangan orang inilah yang telah mengelupas kulitku." Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, "Luar biasa. Ternyata kalian memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Namun sayang, menilik pembicaraan kalian, maka kalian bukan orang yang baik. Jika adik Ki Demang itu sekedar ingin menguasai sebuah kademangan, maka kalian telah bersiap-siap untuk memberontak terhadap Mataram." "Siapa kau, anak-anak yang tidak tahu diri?" bertanya salah seorang di antara kedua orang itu. "Kami adalah kawan-kawan bermain anak Ki Demang," jawab Raden Rangga. "Karena itu, maka kami merasa keheranan mendengar semua pembicaraanmu. Seolah-olah apapun yang kau lakukan tidak akan dapat dicegah. Seandainya adik Ki Demang itu berkuasa, apakah kau kira ia mau berkhianat terhadap Mataram?" "Anak iblis," geram salah seorang di antara keduanya sambil melangkah mendekat. "Apa kau sadari tingkah lakumu itu, heh?" "Tentu," jawab Raden Rangga. "Aku ingin memperingatkanmu, agar kau tidak berbuat sewenang-wenang di sini. Kau kira kau mempunyai hak untuk membunuh meskipun adik Ki Demang itu bersalah?" "Aku tidak ingin mendengar pendapatmu," bentak orang itu. Namun Raden Rangga pun telah membentak pula. "Aku tidak peduli. Ingin atau tidak ingin dengar pendapatku, pergi dari tempat ini. Jangan ganggu ketenangan Kademangan Sempulur yang baru saja digoncang oleh pertentangan antara Ki Demang dan adiknya, yang nampaknya sudah dapat diselesaikan. Adik Ki Demang sudah menyadari kesalahannya. Karena itu jangan mengganggu lagi." "Kau memang harus dibungkam," geram orang itu, "jika tidak, mulutmu akan menyebarluaskan peristiwa ini, melampaui adik Ki Demang itu sendiri." "Tentu, aku akan menyampaikan berita ini ke Mataram secara langsung," jawab Raden Rangga. Seperti dilakukan atas adik Ki Demang, maka orang itu mengayunkan tangannya untuk menampar mulut Raden Rangga. Tetapi Raden Rangga telah bersiap menghadapinya. Ia tidak mau dilukai seperti adik Ki Demang itu. Karena itu, maka ia pun telah meningkatkan daya tahannya dan telah mempersiapkan kemampuannya, sebagaimana dapat dilakukan oleh orang itu. Karena itu, ketika tangan orang itu terayun, maka Raden Rangga telah menangkisnya. Dua kekuatan ilmu yang mirip, telah berbenturan. Keduanya memiliki pancaran panas yang dapat membakar. Namun satu hal yang berbeda. Raden Rangga tahu pasti akan kekuatan lawannya, sementara itu, orang yang menamparnya tidak mengetahui bahwa Raden Rangga juga memiliki kekuatan sebagaimana dimilikinya. Karena itu, ketika terjadi benturan, maka orang itu berteriak mengumpat dengan kasar. Ternyata sentuhan dengan tubuh Raden Rangga itu rasa-rasanya telah membakar kulitnya. Meskipun daya tahannya yang jauh melampaui daya tahan adik Ki Demang telah melindungi kulitnya sehingga tidak terkelupas, namun kulitnya itu pun telah membekas kemerah-merahan, sementara panas yang terpancar dari tubuh Raden Rangga telah menggigitnya. Raden Rangga pun telah disengat oleh panasnya kekuatan orang itu. Tetapi ia telah mempersiapkan diri jauh lebih baik dari orang itu, sehingga ia sama sekali tidak terkejut karenanya. Kulitnya memang juga menjadi kemerah-merahan. Namun ia masih sempat tersenyum sambil berkata, "Nah, kau lihat, bahwa kau bukan satu-satunya orang yang memiliki kemampuan seperti itu, sehingga kau tidak akan dapat dengan semena-mena membunuh di sini." "Setan alas," geram orang itu. "Kalian anak-anak ingusan merasa diri kalian mampu menghadapi kami berdua. Kami akan mempersilahkan kalian pergi dan tidak kembali lagi ke Kademangan Sempulur," berkata Raden Rangga. "Persetan," sahut orang itu. "Ternyata kaulah yang harus dibunuh lebih dahulu. Baru adik Ki Demang ini." Tetapi Raden Rangga justru tersenyum. Katanya, "Halaman ini cukup luas untuk menentukan siapakah di antara kita yang lebih baik." Orang itu menggeletakkan giginya. Kemudian ia pun berpaling kepada kawannya sambil berkata,
Kita menghadapi persoalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Marilah, kita selesaikan anak-anak ini lebih dahulu. Kawannya menjadi tegang. Dengan suara garang ia berkata, "Dari mana anak-anak itu mampu memiliki ilmu yang pantas kita perhitungkan?" "Itulah yang perlu kita ketahui nanti," berkata orang yang pertama. "Nah," berkata Raden Rangga, "apakah kita akan turun ke halaman?" "Persetan," geram orang itu. Raden Rangga dan Gelagah Putih pun melangkah surut. Sementara itu kedua orang itu pun telah bergerak pula, mengikuti Raden Rangga dan Gelagah Putih turun ke halaman. Dengan isyarat Raden Rangga minta agar pintu itu diselarak kembali, agar adik Ki Demang tidak ikut keluar dari ruangan itu. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang tawanan yang tidak boleh berbuat sesuka hatinya. Anak Ki Demanglah yang kemudian telah menutup dan menyelarak pintu bilik pamannya. Sementara itu, Raden Rangga dan Gelagah Putih telah berada di halaman sebagaimana kedua orang yang telah mendatangi adik Ki Demang itu. Dengan nada geram seorang di antara kedua orang itu bertanya, "Apakah kalian memang ingin membunuh diri?" Raden Rangga tertawa. Katanya, "Kau sudah tahu bahwa kami memiliki kemampuan sebagaimana kau miliki. Bahkan kau bangga-banggakan. Hanya pada permukaannya saja. Tetapi kau tidak akan mampu mengimbangi kemampuan penggunaan ilmu itu dalam benturan kekerasan. Kau kira, jika kau sudah memiliki bekal ilmu yang sama, maka kau tentu akan mampu mengimbangi kami dalam pertempuran yang sebenarnya?" bertanya salah seorang dari keduanya. "Itulah yang akan kita coba sekarang. Siapakah di antara kita yang memiliki kematangan dalam perkembangan ilmu yang dasarnya kita miliki bersama?" berkata Raden Rangga. "Anak ingusan yang sombong," geram orang itu. "Agaknya umur bukan satu-satunya penentu," jawab Raden Rangga. "Siapa tahu kau telah menyia-nyiakan tahun-tahun dalam perjalanan hidupmu." "Persetan," potong orang itu. "Bersiaplah." Raden Rangga berpaling ke arah Gelagah Putih sambil berkata, "Marilah kita bersiap." Kedua orang itu akan mencoba menunjukkan kemampuannya. Gelagah Putih mengangguk kecil. Namun ia pun kemudian bertanya, "Tetapi siapakah sebenarnya mereka?" "Mereka tidak akan mengatakannya," jawab Raden Rangga. "Belum tentu," desis Gelagah Putih. "Mereka sudah menyebut serba sedikit tentang kepentingan mereka. Mereka sedang menyiapkan garis perjalanan dari timur ke Mataram." "Hanya itu," jawab Raden Rangga pula. Namun kemudian katanya, "Tetapi baiklah. Aku akan mencoba bertanya." "Gila," salah seorang dari kedua orang itu membentak. "Kau kira kami sedang bermain-main dengan tugas kami?" "Bukan begitu Kisanak," berkata Raden Rangga. "Sebab sepengetahuan kami, justru ada orang-orang yang sedang dalam perjalanan dari Mataram ke timur. Kini Kisanak justru berjalan dari dan ke arah yang sebaliknya." "Aku tidak peduli," jawab orang itu. "Yang penting bagi kami, kalian berdua harus mati. Adik Ki Demang itu pun harus mati pula. Kemudian para pengawal yang ingin membantu kalian dan adik Ki Demang itu pun harus mati pula." "Kalian memang aneh," berkata Gelagah Putih. "Kalian yang ingin mencari dukungan untuk satu gerakan tertentu, seharusnya bersikap baik dan bersahabat. Tetapi yang kau inginkan tidak ada lain kecuali membunuh. Apakah hal itu menguntungkan?" "Menguntungkan atau tidak menguntungkan, aku tidak peduli. Tetapi aku ingin menunjukkan, siapa yang menentang niat kami, akan kami sapu bersih dari garis perjalanan kami. Jika demikian, maka kalian tidak akan pernah sampai ke Mataram. Kekuatan kalian akan hancur di perjalanan karena perlawanan wilayah yang akan kalian lalui," berkata Gelagah Putih. "Tutup mulutmu," bentak orang itu. "Aku tidak memerlukan pendapatmu. Sekarang bersiaplah untuk mati." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang berkeliling, ternyata di halaman itu telah banyak berkumpul para pengawal yang bersenjata, bahkan anak-anak muda. Namun tiba-tiba kedua orang itu telah bergeser mengambil jarak. Seorang di antara mereka berkata, "Marilah, siapakah yang akan ikut serta? Semakin banyak orang yang melibatkan diri, maka semakin banyak pula orang yang akan mati. Sementara itu kalian tidak akan mampu menghalangi kami kemanapun kami akan pergi." "Mungkin kau dapat melakukannya di tempat lain," berkata Raden Rangga. "Tetapi tidak di Kademangan Sempulur ini." "Omong kosong," geram orang itu.
Marilah, kita akan melihat. Raden Rangga dan Gelagah Putih pun kemudian telah bersiap. Sementara itu, anak Ki Demang dan pemimpin pengawal yang bertugas itu berdiri termangu-mangu. Di tangannya terdapat 2 buah luka bakar. Namun sudah tidak terasa sakit lagi karena obat yang diberikan oleh Raden Rangga, meskipun luka itu masih ada. Namun dalam pada itu, bagaimanapun juga Raden Rangga dan Gelagah Putih harus benar-benar mempersiapkan diri. Kedua orang itu agaknya memang petugas-petugas pilihan yang memiliki ilmu yang tinggi. Tidak sebagaimana orang-orang yang pernah mereka jumpai sebelumnya justru ke arah yang berlawanan. Persoalan yang terjadi itu pun segera diketahui pula oleh Ki Jagabaya. Bahkan Ki Demang yang sakit pun telah mendengarnya pula. Namun beberapa orang telah menasehatkan agar Ki Demang tidak bangkit dahulu dari pembaringannya. Ki Jagabaya yang datang dengan tergesa-gesa kepada Ki Demang itu pun berkata, "Aku akan melihat apa yang terjadi Ki Demang. Sebaiknya Ki Demang tetap saja berbaring, agar keadaan Ki Demang yang sudah berangsur baik itu tidak menjadi buruk kembali." Tetapi nampaknya persoalannya cukup gawat, berkata Ki Demang. "Hanya jika persoalannya tidak teratasi, aku akan memberikan laporan," berkata Ki Jagabaya. Demikianlah, Ki Jagabaya dan beberapa orang bebahu telah pergi ke tempat peristiwa yang menegangkan itu terjadi. Ketika mereka memasuki halaman, maka kedua belah pihak sudah bersiap untuk bertempur. Ki Jagabaya menjadi termangu-mangu. Namun seorang pengawal tiba-tiba telah datang kepadanya sambil berkata, "Anak Ki Demang itu ingin menemui Ki Jagabaya." Ki Jagabaya itu tergesa-gesa datang kepada anak Ki Demang yang termangu-mangu di depan bilik tahanan adik Ki Demang. "Ada apa?" bertanya Ki Jagabaya. "Paman ingin menyaksikan pertempuran itu," desis anak Ki Demang. "Apakah Ki Jagabaya tidak berkeberatan?" Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah beberapa bebahu yang datang bersamanya untuk mendapat pertimbangan. Namun agaknya mereka tidak berpendapat apapun juga. Karena itu, maka Ki Jagabaya pun telah mengambil keputusan sendiri. Karena di tempat itu banyak terdapat pengawal dan bebahu Kademangan, maka agaknya adik Ki Demang itu tidak akan dapat berbuat banyak. Dengan demikian maka Ki Jagabaya itu pun berkata, "Baiklah. Mungkin ia ingin menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya." Anak Ki Demang yang telah bertemu dengan pamannya, telah melihat luka-luka di wajah pamannya itu. Kemudian anak Ki Demang itu pun telah bercerita serba sedikit tentang kedua orang yang telah berhadapan dengan 2 orang anak muda yang telah menyelamatkan jiwanya itu. "Jadi kedua orang itu termasuk orang-orang berilmu tinggi?" bertanya Ki Jagabaya. "Tetapi kedua anak muda itu pun memiliki ilmu yang sama pula," jawab anak Ki Demang yang mengetahui bahwa jari-jari Raden Rangga dapat membuat luka di kulit pemimpin pengawal itu. Atas persetujuan Ki Jagabaya, maka adik Ki Demang itu pun telah diizinkan keluar dari biliknya. Di sisi Ki Jagabaya dan diapit oleh beberapa orang bebahu dan pengawal, adik Ki Demang itu menyaksikan apa yang terjadi di halaman. Di halaman, Raden Rangga dan Gelagah Putih pun telah bergeser saling mengambil jarak sebagaimana dilakukan oleh kedua orang pendatang itu. Masing-masing menghadapi seorang lawan. Untuk beberapa saat lamanya, kedua belah pihak nampaknya masih berusaha untuk menduga kemampuan apakah yang tersimpan di masing-masing pihak. Kedua orang pendatang yang ingin memaksa adik Ki Demang itu mengikuti perintahnya, merasa bahwa kedua anak muda itu memang memiliki kemampuan ditilik dari sikapnya. Meskipun mereka masih terlalu muda, namun tanpa bekal yang cukup mereka tidak akan berani berbuat seperti itu. Apalagi seorang di antara mereka yang telah bersentuhan ilmu dengan Raden Rangga. Maka ia pun yakin bahwa anak-anak muda itu memang memiliki kemampuan. Tetapi dalam usia mereka, seberapa jauh ilmu yang akan dapat dijangkaunya? Meskipun mungkin mereka memiliki dasar dari ilmu yang sama, tetapi jarak pengamalan yang jauh berbeda akan mempunyai akibat yang berbeda pula. Demikianlah, maka kedua orang yang marah itu pun kemudian telah mulai memancing pertempuran. Keduanya mulai menyerang meskipun mereka masih berusaha untuk menjajaki seberapa jauh kematangan ilmu lawan mereka. Raden Rangga dan Gelagah Putih pun masih belum bersungguh-sungguh pula. Mereka menyadari bahwa lawan-lawan mereka baru dalam tataran penjajagan, sehingga keduanya pun masih belum mengerahkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Kemampuan. Namun dengan demikian pertempuran antara kedua orang pendatang itu melawan Raden Rangga dan Gelagah Putih itu pun sudah dimulai.
Tetapi dalam pada itu Gelagah Putih sempat berbisik. Kita memerlukan mereka. Raden Rangga tersenyum. Katanya, jangan takut, aku tidak akan membunuh mereka. Kecuali jika terpaksa. Keduanya tidak sempat berbicara lebih panjang. Keduanya harus segera mengambil jarak kembali, karena kawan lawan mereka bergerak semakin cepat. Tetapi kedua orang pendatang itu mulai dibayangi oleh keheranan melihat tata gerak kedua anak muda itu. Nampaknya mereka pun masih belum bersungguh-sungguh. Bahkan keduanya nampaknya masih saja bermain-main. Namun satu hal yang selalu mendapat perhatian Raden Rangga dan Gelagah Putih, meskipun kedua orang itu masih sedang menjajaki kemampuan mereka, namun mereka telah menempatkan kekuatan yang mereka sadap dari panasnya api di tangan mereka, sebagaimana tangan mereka telah menyentuh tubuh adik Ki Demang. Karena itu, maka kedua anak itu berusaha untuk tidak tersentuh oleh serangan kedua orang lawannya. Namun lawannya yang mengetahui bahwa anak-anak itu juga memiliki ilmu yang sama, telah menghindari juga serangan mereka. Disaksikan oleh orang-orang padukuhan itu dan bahkan para bebahu Kademangan, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat dan keras. Kedua orang pendatang itu ternyata telah meningkatkan ilmu mereka, demikian mereka sadar sepenuhnya bahwa kedua orang anak muda itu memang memiliki kemampuan dan ilmu yang tinggi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun ternyata yang mereka hadapi telah mengejutkan mereka. Ketika mereka merasa sudah sampai pada satu tataran yang dapat menentukan, ternyata kedua anak muda itu masih saja melawan mereka dengan garangnya. Anak iblis, geram salah seorang dari kedua orang itu. Ternyata kami tidak dapat lagi menahan diri untuk tidak melumatkan tubuhmu. Jika kami ingin membunuh, sama sekali tidak terbersit di hati kami untuk meninggalkan tubuh kalian yang hangus dan tidak dapat dikenali lagi. Kami sebenarnya ingin melihat kalian mati dengan kewajaran seorang yang mati di pertempuran. Namun ternyata bahwa kalian harus diperlakukan lain. Raden Rangga dan Gelagah Putih mengerti apa yang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Dengan demikian yang dicemasnya justru orang-orang yang berada di sekitar arena pertempuran itu. Kedua orang itu akan dapat sengaja atau tidak, memancarkan segala jenis ilmunya mengenai mereka. Jika Raden Rangga sendiri dan Gelagah Putih masih mempunyai kemungkinan untuk menghindari serangan itu, maka serangan-serangan kedua orang itu akan dapat menaburkan maut justru kepada orang di sekitarnya. Karena itu, maka Raden Rangga pun kemudian telah berkata, "Baiklah Kisanak. Kita akan bertempur dalam puncak ilmu kita masing-masing. Tetapi kita harus sepakat bahwa kita akan bertempur sebagai laki-laki. Kita tidak akan berbuat licik dengan menjebak orang-orang yang tidak terlibat ke dalam bencana." "Aku tidak peduli," geram salah seorang dari kedua orang itu. "Jika ilmuku akan membunuh semua orang di halaman ini, itu adalah karena kebodohan mereka. Terserahlah apa yang kalian lakukan jika kalian memang sudah berhasil mengalahkan kami berdua. Tetapi sebelum itu, kita akan bertempur dengan baik, sebagaimana seorang laki-laki bertempur," berkata Raden Rangga. "Persetan," geram lawannya. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata kepada orang-orang yang berada di sekitar arena itu, "Minggirlah. Pertempuran ini akan dapat menjadi keras dan liar." Orang-orang yang berdiri di seputar arena memang menjadi heran, bahwa arena yang menurut mereka sudah cukup luas itu, masih harus diperluas lagi. Sementara itu, mereka masih belum melihat seorang pun di antara mereka mempergunakan senjata. Meskipun demikian, orang-orang yang menyaksikan pertempuran, terutama para pengawal dan anak-anak muda itu pun telah bergeser surut. Mereka memang melihat pertempuran itu menjadi semakin garang. Sebagaimana diduga oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih, maka kedua orang itu pun telah mengerahkan kemampuannya. Mereka tidak menarik senjata mereka, tetapi agaknya mereka akan langsung mempergunakan ilmu mereka. Raden Rangga dan Gelagah Putih pun tidak mempergunakan senjata mereka pula. Ikat pinggang Gelagah Putih masih tetap melilit di lambungnya. Sementara tongkat Raden Rangga masih terselip di arah punggungnya. Namun memang jarang sekali yang menduga, bahwa tongkat Pringgading yang tidak besar itu adalah senjata Raden Rangga yang jarang ada bandingnya. Sejenak kemudian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah meningkatkan kemampuan ilmu mereka yang gegirisi.
Ternyata bahwa kedua orang pendatang itu memang memiliki sebagaimana dikatakan kepada pimpinan pengawal dan adik Ki Demang. Ketika mereka sudah terlalu lama tidak dapat menundukkan kedua orang anak muda itu, maka mereka pun telah merambah ke puncak ilmu mereka. Ternyata bahwa kedua orang itu memang memiliki kemampuan untuk memancarkan panas, bukan saja dengan sentuhan tangannya, tetapi udara di sekitarnya pun rasa-rasanya menjadi bagaikan membakar. Karena kedua orang itu merasa tidak terlalu mudah untuk dapat menyentuh sasarannya dengan tangannya karena kecepatan gerak kedua orang anak muda itu, maka keduanya telah melontarkan udara panas untuk memperlambat kedudukan lawannya, sehingga jika mereka sudah kehilangan sebagian besar dari kemampuan pengamatan diri, maka serangan-serangan berikutnya akan dengan mudah dapat dilakukan. Anak-anak muda itu menurut perhitungan mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama dalam udara yang panas. Demikianlah, maka udara di halaman itu pun semakin lama terasa menjadi semakin panas. Bukan saja sekedar menghangatkan tubuh, tetapi rasa-rasanya memang bagaikan terpanggang di atas api. Keringat mengalir dari tubuh Raden Rangga dan Gelagah Putih bagaikan terperas. Meskipun keduanya telah mengeterapkan daya tahan mereka pada tataran tertinggi, namun udara panas itu masih tetap berpengaruh atas mereka, meskipun tidak separah sebagaimana disangka kedua orang lawannya. Dalam keadaan yang demikian, maka kedua orang itu pun telah mempercepat serangan-serangan mereka. Tetapi ternyata bahwa kedua anak muda itu masih selalu mampu menghindar. Jika sekali-sekali terjadi benturan, maka kemampuan ilmu kedua anak muda itu pun telah membuat kulit mereka menjadi merah bagaikan tersentuh air yang sedang mendidih. Namun bagaimanapun juga, udara panas itu memang tidak menyenangkan bagi Raden Rangga dan Gelagah Putih, karena itulah, maka mereka pun telah meningkatkan kemampuan mereka pula. Mula-mula Raden Rangga dan Gelagah Putih masih belum melepaskan ilmunya yang lebih berarti daripada kemampuan mereka bertempur dengan cepat. Sementara itu Raden Rangga telah memanasi telapak tangannya sebagaimana dilakukan oleh lawannya. Raden Rangga dan Gelagah Putih berusaha untuk dengan kecepatan geraknya menekan lawannya agar mereka tidak sempat membangunkan ilmunya memanasi udara di sekitar mereka. Tetapi ternyata usaha keduanya tidak berhasil. Meskipun mereka mampu bergerak cepat dengan serangan-serangan yang beruntun, namun udara yang menjadi panas itu memang terasa sangat mengganggu. Raden Rangga yang kemudian mulai menjadi marah, telah bersiap-siap untuk melepaskan ilmunya yang akan dapat mematahkan usaha lawannya. Tetapi cara yang ditempuhnya menurut Gelagah Putih akan sangat berbahaya. Bahkan mungkin akan dapat mengancam jiwa lawannya. Karena itu, maka justru Gelagah Putihlah yang mulai dengan mengurai senjatanya. Tanpa menunggu apa yang akan dilakukan oleh Raden Rangga, maka Gelagah Putih telah membuka ikat pinggangnya. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Kau kira dengan senjata itu kita tidak akan dapat membunuh?" Gelagah Putih tertegun sejenak. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa senjata Raden Rangga merupakan senjata yang tidak dapat diraba dengan penalarannya, sehingga memiliki kemampuan yang seakan-akan sulit dicari batasannya. Namun ternyata bahwa Raden Rangga masih belum mempergunakan senjatanya, ia masih bertempur dengan tangannya. Namun tata geraknya lah yang telah berubah. Raden Rangga itu seakan-akan telah bergerak berputaran dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan kemampuan yang ada pada lawannya. Karena itulah, maka lawannya justru telah berusaha melindungi diri dengan selubung kekuatan panas yang memancar dari dalam dirinya. Ia berharap bahwa lawannya tidak akan mampu mendekatinya, apalagi menyentuhnya. Sebenarnya lah lawan Raden Rangga memang memiliki ilmu yang tinggi. Agaknya kedua orang itu adalah orang-orang terpercaya yang harus merintis jalan dari timur menuju ke Mataram. Karena itu, maka ia termasuk orang pada tataran tinggi dalam kepemimpinan kelompoknya. Namun sekali-kali Raden Rangga masih mampu juga mengenai tubuh lawannya dengan tangannya yang bagaikan membara. Meskipun daya tahan lawannya cukup besar, dan ia pun memiliki ilmu yang serupa, namun lawan Raden Rangga itu harus mengeluh juga menghadapi kecepatan gerak lawannya yang masih sangat muda. Tetapi dengan meningkatkan kemampuan ilmunya sampai ke puncak, maka ia telah membatasi gerak Raden Rangga. Pancaran panas benar-benar telah membakar udara di sekitarnya. Sehingga dengan demikian, Raden Rangga telah mengalami kesulitan untuk dapat mendekati lawannya.
Keringat yang terperas dari tubuhnya telah membuatnya bagaikan sedang mandi dan berendam di dalam telaga yang berair mendidih. Sementara itu, Gelagah Putih telah bertempur dengan senjatanya. Dengan meningkatkan kecepatan geraknya, ia telah menyerang lawannya dengan garangnya. Ikat pinggangnya berputaran bagaikan segumpal awan yang putih kecoklat-coklatan warna asap. Namun Gelagah Putih pun akhirnya mengalami kesulitan untuk mendekati lawannya karena lindungan udara panas di sekitarnya. Betapa Gelagah Putih meningkatkan daya tahan tubuhnya sampai ke puncak, namun ternyata bahwa panas itu telah membuat Gelagah Putih sulit untuk tetap bertahan. Karena itu, maka perlahan-lahan ia justru telah terdesak. Lawannya yang merasa bahwa Gelagah Putih itu tidak tahan menghadapi kekuatan panasnya, berusaha untuk mempergunakan kecepatan geraknya, menyerang dengan garangnya pula. Dengan demikian ia berharap bahwa anak muda yang kepanasan itu kehilangan pemusatan kemampuannya dan tidak lagi mampu mengatasinya. Sebenarnya lah bahwa Gelagah Putih telah mengalami kesulitan jika ia hanya sekedar mempergunakan ikat pinggangnya saja, karena serangan-serangannya tidak dapat menjangkau tubuh lawannya jika ia tidak mau dicengkam oleh panasnya udara. Untuk beberapa saat, Gelagah Putih masih bergeser menjauh. Sementara itu orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu pun telah bergeser semakin jauh pula. Bagi mereka kemampuan kedua orang pendatang itu benar-benar menakjubkan. Bahkan meskipun mereka telah semakin menjauh, namun mereka pun ikut merasa betapa panas udara telah membakar halaman itu. Ketika Raden Rangga melihat Gelagah Putih bergeser surut, maka ia pun telah berkata lantang. "Nah, apa katamu? Apakah kau masih akan mempergunakan senjatamu itu untuk melawan ilmu yang luar biasa itu?" "Memang sulit," sahut Gelagah Putih. "Nah, bukankah bukan salah kita jika kita melawan ilmu mereka dengan ilmu yang sepadan pula?" bertanya Raden Rangga. Gelagah Putih mulai berdebar-debar. Tetapi rasa-rasanya memang tidak ada cara lain untuk melawannya. Terutama bagi dirinya. Karena itu, maka ia pun telah menjawab. "Apa boleh buat? Tetapi aku akan berbuat sebaik-baiknya." "Jangan terlalu sombong. Lawanmu adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi," berkata Raden Rangga. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun dalam pada itu, pembicaraan itu dianggap sebagai satu keluhan oleh lawannya. Bahkan kecemasan bahwa kemampuannya dianggap oleh lawannya yang masih muda itu sulit untuk diimbangi. Karena itu, maka orang itu pun telah mendesak Gelagah Putih semakin berat. Puncak kekuatan ilmunya memang seakan-akan telah mengelupas kulit Gelagah Putih yang harus berloncatan mengambil jarak. Namun akhirnya seperti yang dikatakan oleh Raden Rangga, Gelagah Putih tidak dapat melawan orang itu dengan ikat pinggangnya karena selubung panas yang menyelimutinya. Karena itu, maka Gelagah Putih harus mengambil cara lain. Namun Gelagah Putih masih berusaha untuk mengekang dirinya. Ia masih mencari jalan untuk menundukkan lawannya tanpa membunuhnya, karena menurut Gelagah Putih, orang itu akan sangat berarti bagi mereka. Pengakuan orang itu di hadapan adik Ki Demang memberikan harapan kepada Gelagah Putih untuk membawanya bersama Raden Rangga ke perguruan Nagaraga. Itulah sebabnya, maka Gelagah Putih telah memilih cara yang paling lunak untuk melawan kekuatan ilmu lawannya. Kemampuannya menyadap kekuatan di seputar dirinya, telah mendorongnya untuk mempergunakan kekuatan angin, yang diterapkan dalam kemampuan lontaran ilmu sebagaimana diajarkan oleh Raden Rangga. Karena itu, maka ketika Gelagah Putih itu menjadi semakin terdesak, maka ia pun telah siap untuk mempergunakan kemampuannya. Justru itu ia telah berusaha mengambil jarak, agar kulitnya tidak terbakar. Kemudian Gelagah Putih telah mengenakan kembali ikat pinggangnya. Ia harus menyerang lawannya pada jarak tertentu untuk menghindarkan diri dari panas udara di sekitar lawannya. Ketika lawannya siap memburunya, maka Gelagah Putih telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah lawannya. Namun ternyata bahwa Gelagah Putih tidak mempergunakan kekuatan apinya yang akan dapat menyembur dan membuat lawannya menjadi hangus, sebagaimana lawannya bermain-main dengan kekuatan panasnya api, tetapi Gelagah Putih telah mempergunakan kekuatan yang disadap dari kekuatan udara. Ketika tangan Gelagah Putih yang terbuka itu dihentakkannya, maka dari telapak tangan itu bagaikan berhembus angin prahara yang maha dahsyat. Hanya sekilas, menyambar lawannya yang justru sedang meloncat memburunya. Kekuatan prahara dari tangan Gelagah Putih itu telah menerpa lawannya dan melemparkannya beberapa langkah surut.
Dadanya yang bagaikan dihantam oleh segumpal batu padas, membuat dadanya menjadi sesak. Lawan Gelagah Putih itu terbanting di tanah. Beberapa kali ia terguling. Namun dengan serta-merta, orang itu pun telah berusaha untuk bangkit dan berdiri tegak. Namun ternyata bahwa keseimbangannya tidak lagi utuh. Beberapa saat ia terhuyung-huyung. Namun kemudian ia pun telah tegak kembali dengan susah payah. Gelagah Putih meloncat maju. Tetapi ia terhenti ketika ia melihat lawannya meloncat bangkit. Namun demikian, Gelagah Putih telah bersiap untuk menyerang lagi apabila diperlukan. Bahkan dalam keadaan yang paling gawat, Gelagah Putih yang memiliki kemampuan menyadap kekuatan yang ada di dalam lingkungannya sebagaimana diajarkan oleh Kiai Jayaraga, akan mampu menyerang lawannya bukan saja dengan kekuatan gerak udara, tetapi ia mampu mempergunakan kekuatan panasnya api 7 kali panasnya bara. Sejenak Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ketajaman penglihatannya melihat tangan lawannya yang kemudian mampu berdiri tegak itu bergerak cepat. Sejenak kemudian telah menyambar sebuah pisau kecil ke arah tubuh Gelagah Putih, demikian cepatnya. Namun Gelagah Putih mampu bergerak secepat sambaran pisau kecil itu sehingga ia mampu menghindarinya. Tetapi agaknya lawannya yang tidak lagi mampu mendesak Gelagah Putih dengan kemampuan ilmu panasnya itu, telah mempergunakan pisau-pisau kecil untuk menyerang lawannya dari jarak yang lebih jauh. Lawan Gelagah Putih itu tidak ingin memberi kesempatan. Demikian Gelagah Putih meloncat, maka pisau berikutnya sudah menyusulnya, sehingga Gelagah Putih harus meloncat lagi menghindar. Bahkan sebelum kakinya menjejak tanah, pisau berikutnya telah menyambarnya pula, sehingga Gelagah Putih harus menggeliat di udara menghindarinya. Lawannya yang melihat kesulitan pada anak muda itu telah bergeser mendekat. Dua pisau kecil telah menyambar bersamaan, sehingga Gelagah Putih akan mengalami kesulitan untuk menghindarinya. Namun ternyata Gelagah Putih justru telah menjatuhkan dirinya dan berguling sekali di tanah. Bersamaan dengan itu, sambil berbaring Gelagah Putih telah menggerakkan tangannya. Kekuatan yang dahsyat telah meloncat dari telapak tangannya yang terbuka. Angin prahara yang tidak terbendung telah meluncur ke arah lawannya yang justru sedang mengayunkan pisau kecilnya ke arah tubuh Gelagah Putih yang terbaring. Namun kekuatan angin yang berhembus dari telapak tangan Gelagah Putih telah membentur pisau itu, sehingga pisau kecil itu terlempar ke arah yang berlawanan. Bukan saja pisau kecil itu, tetapi kekuatan raksasa telah mendera tubuh lawan Gelagah Putih. Namun justru karena Gelagah Putih berbaring di tanah, maka kekuatan praharanya telah mengangkat lawannya, melemparkannya dan membantingnya jatuh, lebih parah dari serangan yang pertama. Orang itu memang berusaha juga untuk segera bangkit tetapi tubuhnya bagaikan tidak berdaya lagi. Tulang-tulangnya seakan-akan berpatahan. Sehingga karena itu, maka ia pun kemudian telah terjatuh lagi pada lututnya. Tangannya mencoba menopang tubuhnya yang terasa sangat lemah. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia kemudian bangkit, maka ia telah mengibaskan pakaiannya yang menjadi kotor. Sementara itu, Raden Rangga pun telah melawan kekuatan ilmu yang mampu melancarkan panas itu dengan kekuatan yang dikekangnya pula. Ia tidak dengan serta-merta menghancurkan lawannya seperti yang sering dilakukannya. Tetapi ia telah berusaha untuk menjinakkannya. Karena itu, maka yang dilakukan oleh Raden Rangga adalah mengganggu pemusatan ilmu lawannya. Ia memang menyerang lawannya dari jarak jangkau kekuatan panasnya. Ia tidak menghantam lawannya dengan kekuatan badai seperti yang dilakukan oleh Gelagah Putih. Tetapi ia seakan-akan sekedar menggelitik lawannya dengan serangan-serangannya dari luar jangkauan panas lawannya. Sentuhan-sentuhan serangan Raden Rangga memang menyakitinya. Tetapi tidak melemparkan dan membantingnya jatuh. Rasa sakit itu menyengat di lengannya, kemudian pundaknya, lambungnya dan bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dengan kemampuan kecepatan geraknya, ia berusaha untuk menghindari serangan anak muda itu. Namun ternyata bahwa Raden Rangga memiliki kemampuan bergerak lebih cepat, dan perhitungan yang tepat kemana lawannya akan menghindar. Meskipun 1-2 serangannya gagal, namun beberapa kali ia dapat mengenai lawannya dengan hanya sebagian kecil dari kekuatan ilmunya itu. Gila, geram lawannya. Dengan kemarahan yang memuncak, maka seperti lawan Gelagah Putih, orang itu telah mempergunakan senjatanya pula. Dengan kecepatan yang tinggi, ia telah menarik pisau-pisau kecil dan melontarkannya ke arah Raden Rangga.
Tetapi Raden Rangga yang sudah terlanjur bersikap seperti seorang yang sedang bermain-main itu telah menarik tongkat pringgadingnya yang terselip di punggung. Dengan tongkat itu ia menangkis serangan-serangan lawannya dengan pisau-pisau kecilnya. Lawannya mengumpat kasar. Kemarahan yang memuncak telah membuatnya mata gelap. Dengan tidak mempergunakan nalar yang jernih, ia menyerang sejadi-jadinya. Tidak hanya satu dua, tetapi ia telah melontarkan pisau itu bagaikan semburan air. Tetapi tongkat Raden Rangga berputar dengan cepat, sehingga yang nampak bagaikan segumpal awan yang berwarna kuning menyelubunginya. Beberapa buah pisau telah membentur tongkatnya dan terlempar jauh dari tubuh Raden Rangga. Bahkan Raden Rangga itu sempat berteriak kepada orang-orang yang melihat perkelahian itu dari jarak yang agak jauh. Hati-hatilah! Pisau itu meloncat kemana-mana. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Mereka bergeser lagi menjauh. Namun sebagian di antara mereka menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Mereka seakan-akan menyaksikan satu peristiwa yang tidak dapat dimengertinya. Apa yang terjadi itu bagaikan gejolak angan-angan anak-anak muda yang mendambakan kemampuan yang tidak masuk akal. Tetapi anak-anak muda yang telah menyelamatkan anak Ki Demang itu benar-benar mampu berbuat demikian. Mereka telah melakukan sesuatu di luar nalar orang-orang Kademangan Sempulur. Ki Jagabaya yang dianggap memiliki pengalaman yang luas di samping Ki Demang sendiri, menyaksikan semua peristiwa itu dengan jantung yang berdebaran. Apa yang disaksikan itu belum pernah terjangkau oleh pengalamannya. Dalam pada itu, adik Ki Demang yang hampir saja menjadi korban kegarangan dua orang pendatang itu pun berdiri membeku menyaksikan pertempuran yang terjadi di halaman. Ternyata bahwa apa yang dimilikinya, sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan keempat orang yang bertempur di halaman itu. Apalagi ketika ia menyaksikan bagaimana Gelagah Putih telah melepaskan kekuatan yang bagaikan prahara dari telapak tangannya. Selain sasaran yang terlempar dan terbanting jauh, maka dedaunan seakan-akan ikut terguncang, hanya karena sentuhan udara yang tergetar oleh serangan yang langsung mengenai sasarannya itu. Sementara itu, dengan jantung yang berdebar-debar pula ia melihat Raden Rangga yang memang nampak sedang bermain-main. Bahkan sekali-sekali terdengar ia tertawa. Kemarahan lawannya tidak terkirakan lagi. Ia memang merasa sedang dipermainkan oleh anak ingusan itu. Namun segala usahanya memang tidak berhasil. Pisau-pisaunya tidak mampu menyentuh tubuh anak muda itu, karena perlindungan senjatanya yang berputaran di sekitar tubuhnya, bagaikan segumpal awan yang menjadi perisai yang tidak tertembus. Agaknya ia lebih senang mengalami perlakuan seperti kawannya yang sama sekali tidak mampu lagi melawan. Bahkan untuk bangkit berdiri pun ia sudah tidak dapat melakukannya lagi. Kemarahan yang tidak tertahankan lagi itu ternyata telah membuatnya menjadi berputus asa. Ia dengan membabi buta telah menyerang lawannya. Ketika pisau-pisaunya sudah habis dilontarkannya, maka ia pun telah berusaha memburu lawannya dan bertempur pada jarak dekat. Raden Rangga masih menyerangnya dengan lontaran kekuatannya yang kecil saja mengenai tubuh orang itu. Tetapi orang itu sama sekali tidak menghiraukan lagi perasaan sakit yang menyengat-nyengat. Dengan putus asa ia memburu Raden Rangga, justru seperti laku seseorang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan olah kanuragan. Raden Rangga memang terkejut. Ia berusaha menahan lawannya dengan serangan-serangan pada tubuhnya sebagaimana dilakukan sebelumnya. Tetapi seperti seekor badak yang mengamuk, orang itu maju terus memburu Raden Rangga yang terpaksa bergeser surut. Orang ini menjadi gila, desis Raden Rangga. Sebenarnya lah bahwa lawan Raden Rangga itu memang sudah tidak dapat mempergunakan nalarnya lagi. Itulah sebabnya, maka yang dilakukan tidak lagi dalam batas kendali. Raden Rangga yang tidak gentar menghadapi lawan yang betapapun garangnya, menghadapi orang yang putus asa ini menjadi berdebar-debar juga. Rasa-rasanya seperti menghadapi ketidakwajaran, sehingga Raden Rangga tidak dapat mempergunakan ilmunya sebagaimana seharusnya. Betapapun anehnya sifat anak muda itu, tetapi Raden Rangga tidak sampai hati untuk menghancurkan orang yang justru sudah menjadi putus asa itu. Tetapi seperti seorang perempuan menghadapi seekor cacing, terasa jantung Raden Rangga bagaikan meremang. Tetapi Raden Rangga tidak dapat membiarkan orang itu memburunya dengan membabi buta. Serangan-serangannya yang menyakiti tubuh orang itu tidak berhasil menghentikannya. Karena itu, oleh kegelisahannya maka Raden Rangga telah berusaha untuk mempergunakan cara yang lain.
Ia telah meluncurkan serangannya, tidak langsung mengenai orang itu, tetapi ia telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan terbuka. Dari telapak tangannya bagaikan meloncat sinar yang menyambar. Tidak langsung mengenai tubuh orang itu. Bukan saja sebagaimana dipesankan Gelagah Putih bahwa orang itu masih diperlukan, namun juga justru karena orang itu telah menjadi berputus asa. Sinar yang meloncat dari telapak tangan Raden Rangga itu telah menyambar tanah, selangkah di hadapan orang yang sedang bagaikan menjadi mabuk dan kehilangan akal itu. Orang itu memang terkejut. Langkahnya terhenti. Bahkan ia telah bergeser surut. Namun sejenak kemudian, ketika tanah yang bagaikan meledak di hadapan kakinya itu sudah tidak berasap lagi, ia pun telah meloncat memburu anak muda itu pula. Raden Rangga memang kebingungan menghadapi orang itu. Setiap kali ia menghentikan langkahnya dengan ledakan-ledakan di tanah karena sinar yang bagaikan menyambar dari telapak tangan Raden Rangga. Bahkan dalam keadaan yang tergesa-gesa, kadang-kadang ledakan itu telah memancarkan pasir dan debu yang mengenai orang itu, sehingga perasaan sakit di tubuhnya semakin bertambah-tambah. Namun ternyata kegilaan orang itu semakin menjadi-jadi. Bahkan kemudian mencapai puncaknya, justru di luar dugaan. Orang yang sudah berputus asa itu ternyata masih sempat juga menyadari bahwa ia tidak akan dapat berbuat apapun juga terhadap anak muda itu. Karena itu, dalam keputusasaannya, orang itu telah merubah sasaran serangannya. Ia tidak lagi memburu ke arah Raden Rangga. Namun ketika di luar sadarnya ia melihat adik Ki Demang di bawah cahaya obor di dekat Seket Heng, maka orang itu telah meloncat justru ke arah adik Ki Demang itu. Sementara itu, orang yang bagaikan gila itu sudah menjadi semakin dekat, bahkan orang itu telah melepaskan puncak kemampuan yang masih tersisa, sehingga udara di sekitarnya telah menjadi bagaikan uap yang mendidih. Seorang yang tidak memiliki daya tahan yang memadai, maka orang itu akan segera menjadi hangus dan tidak akan mungkin tertolong lagi. Karena itu, jika orang yang menjadi gila karena keputusasaan itu berhasil menyusup di antara orang-orang Sempulur, maka sekelompok orang di sekitarnya akan terbunuh pada saat itu juga. Raden Rangga dan Gelagah Putih memang menjadi bingung. Bahkan Raden Rangga merasa bersalah, bahwa ia telah dengan sengaja mempermainkan orang itu, sehingga akibatnya menjadi sangat parah. Sementara itu lawan Gelagah Putih sudah tidak berdaya lagi dan tidak mampu berbuat sesuatu. Dalam keadaan yang tidak lagi memberi kesempatan untuk berpikir panjang, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih telah mengambil sikap yang sama meskipun keduanya tidak sempat membicarakannya. Semua orang terkejut karenanya. Raden Rangga dan Gelagah Putih pun terkejut pula. Dalam pada itu, adik Ki Demang, Ki Jagabaya dan orang yang ada di sebelah menyebelahnya, hatinya tergetar luar biasa. Mereka menyadari bahwa orang itu adalah orang yang memiliki kemampuan ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka tidak akan ada orang yang akan mampu mencegahnya jika orang itu berhasil mencapai adik Ki Demang dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi yang terjadi itu demikian cepatnya. Tidak seorang pun yang sempat menentukan sikap untuk mengatasinya. Tidak seorang pula yang sempat beranjak dari tempatnya. Kedua orang anak muda itu telah berdiri tegak sambil menghentakkan tangannya terjulur dengan tangan terbuka. Dua leret sinar meloncat dari dua arah. Keduanya dengan tepat telah menyambar orang yang sedang berlari menuju arah adik Ki Demang dan sekelompok orang-orang yang berdiri di sekitarnya di dekat Seket Heng. Yang terjadi ternyata berakibat dahsyat sekali. Raden Rangga dan Gelagah Putih sama sekali tidak bermaksud melakukannya. Serangan yang menyambar dari seorang di antaranya sudah berakibat parah. Apalagi dua kekuatan yang dengan tergesa-gesa dihentakkan di luar batas kendali. Orang yang sedang berlari itu tiba-tiba saja bagaikan telah terlempar ke udara. Terdengar jeritan mengerikan. Namun kemudian dia membeku ketika tubuh itu terjatuh di tanah. Akibat kekuatan ilmu Raden Rangga dan Gelagah Putih memang dahsyat sekali. Ketika tubuh itu terbaring diam di tanah, maka barulah orang-orang itu dapat melihat di bawah keremangan cahaya obor di Seket Heng. Raden Rangga menundukkan kepalanya dalam-dalam, sementara Gelagah Putih justru telah memutar tubuhnya membelakanginya. Penyesalan yang dalam telah menghunjam ke dalam jantung mereka berdua. Namun yang terjadi itu benar-benar di luar kemampuan pengendalian diri, karena yang terjadi itu demikian tiba-tiba. Seorang di antara kedua orang yang datang ke Kademangan Sempulur itu ternyata telah terbunuh.
Ketika Raden Rangga kemudian mendekati Gelagah Putih, maka ia pun berkata, "Bukan aku sendirilah yang telah membunuh." Gelagah Putih mengangguk. Katanya, "Aku tidak mempunyai kesempatan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan." Keduanya pun kemudian harus menerima peristiwa yang terjadi itu sebagai sesuatu keharusan. Namun dalam pada itu, seorang di antara kedua orang itu masih hidup. Agaknya orang itu akan dapat menjadi sumber keterangan tentang rencana mereka, dan yang barangkali ada hubungannya dengan tugas menelusuri perguruan Nagaraga. Dalam pada itu, kegemparan telah terjadi di halaman itu. Pertempuran itu benar-benar merupakan satu peristiwa yang tidak dapat terjangkau oleh nalar mereka. Apalagi orang-orang kebanyakan di padukuhan itu. Ki Jagabaya dan adik Ki Demang, serta beberapa bebahu pun benar-benar menjadi bingung. Sementara itu, Raden Rangga dan Gelagah Putih telah mendekati orang yang telah tidak berdaya, yang telah dihempaskan oleh kekuatan Gelagah Putih. Sambil menolong orang itu tegak, Raden Rangga berkata, "Marilah. Kita masuk ke dalam, sebelum orang-orang padukuhan ini menjadi marah dan tidak terkendali. Kau yang dalam keadaan tidak berdaya akan dapat menjadi sasaran tanpa dapat berbuat apapun juga. Kau juga tidak akan mampu memasang kekuatan ilmu yang dapat kau sadap dari kekuatan api, karena tidak ada sisa kekuatanmu sama sekali." Orang itu tidak dapat mengelak lagi. Lapun kemudian melangkah dengan pertolongan Raden Rangga dan bahkan Gelagah Putih. Mereka membawa orang itu mendekati Ki Jagabaya dan adik Ki Demang yang masih berdiri termangu-mangu. Baru ketika mereka melihat Raden Rangga dan Gelagah Putih mendekat, mereka seakan-akan tersadar dari mimpi. "Ki Jagabaya," berkata Raden Rangga, "aku mohon Ki Jagabaya memerintahkan beberapa orang untuk mengurus mayat itu." Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Dahsyat sekali. Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi. Adalah di luar kehendak kami jika orang itu terbunuh di sini," berkata Raden Rangga. "Sebenarnya kami memerlukan keduanya." Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Namun kemudian sambil memandang adik Ki Demang ia berkata, "Tetapi bagaimana dengan adik Ki Demang ini?" Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mencari anak Ki Demang yang ada di antara para bebahu. Ia pun seakan-akan telah dicengkam oleh suasana yang tidak dapat dimengertinya. "Kawani pamanmu," berkata Raden Rangga. Anak Ki Demang itu mendekat. Namun agaknya ia masih dibayangi oleh peristiwa yang telah terjadi. Ia menjadi ragu-ragu. Karena itu, maka Raden Rangga pun kemudian berkata, "Marilah, bersama kami berdua." Anak Ki Demang itu pun kemudian melangkah mendekat. Bersama pamannya dan Raden Rangga serta Gelagah Putih, mereka pun telah masuk ke dalam bilik yang semula dipergunakan untuk menahan adik Ki Demang, sambil mengajak orang yang telah dilumpuhkan itu. "Luar biasa," desis adik Ki Demang. "Semula kedua orang itu bagiku sudah merupakan kekuatan iblis yang tidak aku mengerti. Tangannya membuat kulitku luka. Bahkan pipiku bagaikan terbakar. Namun kemudian aku melihat yang terjadi di halaman itu benar-benar satu peristiwa yang tidak dapat dijangkau oleh nalar." "Sudahlah," berkata Raden Rangga. "Aku berharap Ki Jagabaya dapat segera menyelenggarakan mayat itu." Adik Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Ketika kemudian ia memandang orang yang semula baginya bagaikan memiliki kekuatan iblis itu, dilihatnya orang itu menunduk. Tubuhnya nampak lemah sekali. Tenaganya bagaikan terkuras habis. Dalam pada itu, Raden Rangga pun telah memberikan obat kepada adik Ki Demang bagi lukanya di tangan dan di pipi. Meskipun tidak sembuh seketika, namun perasaan sakit dan pedih bagaikan telah tidak terasa lagi. "Mudah-mudahan persoalan yang terjadi di Kademangan ini segera dapat diselesaikan dengan baik," berkata Raden Rangga. "Dengan demikian tidak akan ada kemungkinan campur tangan orang lain seperti yang terjadi ini." Adik Ki Demang menundukkan kepalanya. Dengan nada rendah ia berkata, "Semua adalah karena kesalahanku." "Sudahlah. Kau sudah menebus kesalahanmu dengan penyesalan yang dalam. Kau menolak campur tangan kedua orang ini yang memberikan kemungkinan yang mendekati keinginanmu. Mudah-mudahan untuk seterusnya semuanya akan berlangsung wajar di Kademangan ini," berkata Raden Rangga. Adik Ki Demang itu tidak berkata sepatah kata pun lagi.
Sementara itu, pintu bilik itu pun tetap terbuka, sehingga mereka yang ada di dalam sempat melihat keluar. Di halaman, Ki Jagabaya dengan beberapa orang telah sibuk mengurus mayat orang yang tidak diketahui dengan pasti asal-usulnya itu, namun yang hampir saja membuat Kademangan Sempulur menjadi ajang kegiatannya, justru memberontak melawan Mataram. Meskipun demikian, esok pagi mayat itu baru akan dibawa ke kuburan. Dalam pada itu, segala yang terjadi telah didengar oleh Ki Demang pula. Ki Demang yang sakit itu menjadi semakin berterima kasih kepada dua orang anak muda yang kebetulan berada di kademangannya, justru pada saat kademangannya diguncang oleh prahara yang dahsyat. Ketika seorang bebahu datang kepadanya dan memberitahukan apa yang telah terjadi, Ki Demang, seorang yang telah ditempa oleh tugas-tugasnya yang berat, yang tidak pernah terguncang hatinya oleh kesulitan-kesulitan, tiba-tiba saja pelupuk matanya terasa mulai menjadi hangat. Kedua orang anak muda itu memberikan kesan yang khusus kepadanya. Meskipun ia tidak melihat apa yang dilakukan, tetapi ia dapat membayangkan betapa kedua orang anak muda itu telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak muda yang lain sebayanya. Bahkan orang-orang dewasa pun tidak akan dapat melakukannya, selain beberapa orang yang khusus yang memiliki ilmu yang tinggi. Tiba-tiba Ki Demang itu telah teringat akan anak laki-lakinya. Anak itu tidak ada ubahnya sebagaimana anak-anak yang lain. Ia tidak memiliki kelebihan apapun juga yang dapat dibanggakan. Meskipun anaknya bukan termasuk anak yang bodoh dan penakut, tetapi tidak lebih dari kewajaran anak-anak muda. Sayang, aku tidak dapat bangkit dari pembaringan, berkata Ki Demang itu kepada bebahu yang datang memberitahukan kepadanya. Sebenarnya aku ingin melihat apa yang telah terjadi. Semuanya telah lewat Ki Demang, berkata bebahu itu. Kita tinggal membenahi bekas dari pertempuran yang telah mengguncangkan halaman itu. Lakukan sebaik-baiknya, berkata Ki Demang. Tetapi aku minta kedua orang anak itu datang kepadaku, bersama anak laki-lakiku itu. Bebahu itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan memberitahukan kepada mereka, agar mereka singgah. Aku akan berusaha untuk minta agar mereka berbuat sesuatu untuk anak laki-lakiku itu, berkata Ki Demang. Bebahu itu pun kemudian kembali ke tempat peristiwa yang menggemparkan itu terjadi. Ditemuinya kedua anak muda yang telah menyelamatkan Kademangan itu masih berada di dalam bilik adik Ki Demang, bersama dengan anak Ki Demang itu. Sementara di halaman, orang-orang padukuhan itu masih berkumpul dan membicarakan apa yang telah terjadi. Namun langit telah menjadi semburat merah. Ketika bebahu itu menyampaikan pesan Ki Demang, maka Raden Rangga pun menjawab. Kami memang akan menemui Ki Demang. Kami akan mohon diri meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi sesuatu yang dapat mengguncangkan Kademangan ini. Namun Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya, dipandanginya orang yang telah dikalahkannya, bahkan dilumpuhkannya itu. Namun nampaknya perlahan-lahan keadaannya berangsur menjadi baik. Meskipun demikian, masih dipertanyakan apakah ia akan dapat meninggalkan padukuhan itu dan mengikuti perjalanan Raden Rangga dan Gelagah Putih. Raden Rangga mengikuti pandangan mata Gelagah Putih. Ia pun ternyata tanggap atas perasaan Gelagah Putih itu. Karena itu, maka ia pun telah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, anak Ki Demanglah yang kemudian berkata, marilah. Ikut aku menemui ayah. Ayah yang sedang sakit itu tentu ingin mendengar langsung dari kalian, apakah yang telah kalian lakukan. Raden Rangga dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Baru kemudian Raden Rangga berkata, Marlah. Kita menghadap Ki Demang. Apapun yang akan kita lakukan. Ketika Raden Rangga dan Gelagah Putih kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan ruangan itu, maka adik Ki Demang itu pun berdesis. Kalian telah menyelamatkan nyawaku dalam kehidupan kekal, karena kalian telah mencegah aku membunuh kemenakanku dan Kakang Demang. Mudah-mudahan Kakang Demang dapat diselamatkan dari racunku yang terkutuk itu. Sudahlah, berkata Raden Rangga. Penyesalanmu akan menolongmu. Kita semua berharap bahwa segalanya akan menjadi baik. Yang terjadi ini merupakan satu pengalaman yang sangat pahit, yang harus selalu kau ingat. Dari pengalaman yang sangat pahit ini, Kademangan Sempulur akan dapat mengambil manfaatnya. Adik Ki Demang itu mengangguk-angguk. Katanya, aku kira seisi Kademangan ini berharap agar kalian tidak segera meninggalkan Kademangan ini.
Senang sekali jika dapat kami lakukan, jawab Raden Rangga. Tetapi sayang bahwa kami harus segera melanjutkan perjalanan. Adik Ki Demang itu mengangguk-angguk. Namun dengan nada dalam ia berkata, "Silahkan. Kakang Demang memerlukan kalian." Kedua anak muda itu pun kemudian meninggalkan bilik itu bersama anak Ki Demang. Namun mereka telah membawa serta orang yang telah ditundukkan oleh Gelagah Putih. Di halaman, Raden Rangga berkata kepada Ki Jagabaya, "Kami akan menghadap Ki Demang sekaligus mohon diri." "Ki Demang akan menahan kalian," berkata Ki Jagabaya. Kemudian katanya, "Orang itu pun masih sangat lemah. Apakah orang itu akan kalian bawa bersama kalian, atau kalian serahkan kepada siapa? Jika orang itu ditinggalkan di Kademangan ini, tidak ada tempat untuk menahannya di sini, tidak ada orang yang dapat mencegahnya jika ia ingin berbuat sesuatu." "Kami akan membawanya," jawab Raden Rangga. "Jika masih ada kesempatan, sebaiknya kalian tinggal. Tetapi jika tidak lagi mungkin, apa boleh buat," berkata Ki Jagabaya. Raden Rangga dan Gelagah Putih pun kemudian telah pergi ke Kademangan bersama anak Ki Demang serta seorang tawanannya. Tawanan yang telah dilumpuhkannya. Namun yang perlahan-lahan kekuatannya bagaikan telah tumbuh kembali, meskipun orang itu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain. Namun ketika mereka berjalan dari rumah yang telah menjadi ajang pertempuran itu ke rumah Ki Demang, maka baik Raden Rangga maupun Gelagah Putih telah tertarik perhatiannya, justru karena orang yang telah dilumpuhkan itu nampaknya telah mampu berjalan wajar. Karena itu keduanya mulai memperhatikan orang itu. Jika orang itu menemukan kekuatan dan kemampuannya kembali, maka setiap saat ia akan dapat berbuat sesuatu yang dapat mencelakai orang lain. Karena itulah, maka Gelagah Putih untuk selanjutnya telah berjalan di samping orang itu. Dengan nada dalam Gelagah Putih berdesis, "Kau tahu apa yang terjadi atas kawanmu. Karena itu, kau jangan berbuat sesuatu yang dapat mencelakai dirimu." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata anak muda itu memiliki ketajaman penglihatan. Meskipun orang itu tidak menunjukkannya, tetapi agaknya kedua anak muda itu dapat mengetahui bahwa perlahan-lahan kekuatannya mulai tumbuh kembali. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin yakin bahwa kedua anak muda itu memang anak-anak muda yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, maka ia tidak lagi memikirkan kemungkinan untuk melepaskan diri dengan kekerasan, karena ia tidak akan mampu mengatasi ilmu anak-anak muda itu. Demikianlah, maka keduanya pun kemudian telah memasuki halaman rumah Ki Demang. Sementara itu, anak Ki Demanglah yang lebih dahulu masuk untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa kedua orang anak muda itu telah datang. Sementara itu, langit pun mulai menjadi terang. Kehidupan di Kademangan Sempulur pun seakan-akan telah mulai bangun kembali. Mereka yang tinggal di padukuhan-padukuhan yang jauh dari peristiwa yang menegangkan itu mulai mencari berita, apakah yang telah terjadi semalam di salah satu padukuhan di Kademangan Sempulur. Pada saat yang demikian, Raden Rangga dan Gelagah Putih telah diajak oleh anak Ki Demang memasuki bilik di mana Ki Demang terbaring. Namun Raden Rangga memang agak kebingungan dengan tawanannya. Jika ia membawanya masuk ke dalam bilik Ki Demang, maka orang itu akan dapat melakukan sesuatu yang mengejutkan. Mungkin ia memilih untuk mati bersama-sama dengan Ki Demang yang sedang sakit itu. Karena itu, maka Raden Rangga pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan orang itu berada di Serambi. "Kau tinggal di sini," berkata Raden Rangga. Orang itu termangu-mangu. Ia tidak yakin akan pendengarannya, bahwa ia akan ditinggalkan di Serambi tanpa pengawal, karena nampaknya kedua orang anak muda itu akan bersama-sama menghadap Ki Demang. Namun seandainya ada 10 pengawal sekalipun, pada saat kekuatan dan kemampuannya pulih kembali, maka para pengawal itu tidak akan berarti apa-apa lagi baginya. Namun Raden Rangga ternyata tidak melakukan kesalahan seperti itu. Ketika orang itu sudah duduk di Serambi, maka ia pun telah duduk pula di sampingnya. Dengan suara rendah ia berkata, "Kau duduk saja di sini Kisanak. Kami akan menghadap Ki Demang. Namun sementara itu kekuatan dan kemampuanmu akan tumbuh kembali. Meskipun belum akan pulih sepenuhnya, namun jika kau meninggalkan tempat ini, tidak akan ada orang yang dapat mengekangmu." Orang itu tidak menjawab. Meskipun sebenarnya ia tidak mengelak bahwa kemungkinan yang demikian akan dapat terjadi.
Namun orang itu terkejut sekali ketika Raden Rangga tiba-tiba saja telah meraba punggungnya sambil berkata, "Tunggulah kami di sini Kisanak." Orang itu merasakan satu sentuhan pada jalur uratnya di sebelah tulang punggungnya. Terasa sentuhan itu seakan-akan menjalar ke seluruh tubuhnya, sehingga dengan demikian, maka perkembangan di dalam dirinya telah terhenti. Kekuatan dan kemampuannya yang perlahan-lahan tumbuh di dalam dirinya telah terhenti pula, sehingga dengan demikian maka ia tidak akan mungkin mencapai tataran kemampuannya kembali. Anak iblis, orang itu menggeram di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat mengingkari satu kenyataan, bahwa anak muda yang duduk di sampingnya itu benar-benar anak muda yang luar biasa. Demikianlah, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih pun kemudian telah masuk ke dalam bilik Ki Demang yang sakit. Sementara itu, anak Ki Demang pun telah memberitahukan kepada para pengawal di Regol untuk mengamati orang yang sedang duduk di serambi. "Awasi saja," berkata anak Ki Demang. "Jika orang itu tidak berbuat apa-apa, biarkan saja." Para pengawal di Regol mengangguk-angguk. Mereka memang melihat nampaknya orang itu masih sangat letih. Namun para pengawal itu tidak tahu, kenapa orang itu duduk saja di tempatnya dengan sikap seorang yang nampak sangat letih. Ki Demang yang menerima kedua orang anak muda itu dengan susah payah berusaha untuk bangkit. Tetapi Raden Rangga telah menahannya sambil berkata, "Berbaring sajalah Ki Demang." "Maaf Raden," berkata Ki Demang yang telah mengetahui siapakah anak muda itu. "Tetapi keadaanku sudah berangsur baik." Meskipun demikian, Ki Demang sebaiknya tetap beristirahat. "Hanya jika penting sekali Ki Demang boleh duduk," berkata Raden Rangga. "Aku mohon maaf, bahwa aku telah memohon anak muda berdua singgah lagi. Aku sudah mendengar laporan semuanya yang telah terjadi, sehingga dengan demikian, aku ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Raden dan Angger Gelagah Putih," berkata Ki Demang. "Bukan apa-apa," berkata Raden Rangga. "Sudah aku katakan, adalah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong. Satu hal yang telah menyentuh perasaanku, Raden. Aku juga mempunyai anak yang kira-kira sebaya dengan Raden. Tetapi dalam keadaan yang jauh sekali berbeda dengan keadaan Raden," berkata Ki Demang. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia berpaling ke arah anak Ki Demang yang duduk sambil menundukkan kepalanya. Namun Raden Rangga pun kemudian berkata, "Anak Ki Demang termasuk anak muda yang tumbuh secara wajar. Bahkan menurut penilaianku, anak Ki Demang termasuk anak yang cerdas, yang pada saatnya akan dapat menggantikan kedudukan Ki Demang dengan baik. Tetapi apa yang aku lihat, meskipun tidak secara langsung, Raden Rangga berdua memiliki kemampuan yang tidak ada bandingnya," berkata Ki Demang. "Ki Demang," berkata Raden Rangga, "jika seseorang sudah berada pada tataran kewajarannya, maka orang itu merupakan seorang yang cukup pantas. Apalagi jika ia berada meskipun hanya selapis tipis di atas kewajaran. Maka orang itu adalah seorang yang baik. Jangan menginginkan yang berlebihan. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi jika terjadi sesuatu seperti aku dan Gelagah Putih, itu adalah kurnia yang tidak dapat digapai oleh setiap orang. Yang Maha Agung telah menentukan apa yang akan diberikannya kepada hambanya seorang-seorang. Meskipun setiap orang wenang berusaha, namun akhirnya kehendak Yang Maha Agung jualah yang berlaku." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, "Raden benar. Aku telah terdorong ke dalam satu keinginan yang berlebihan. Sifat tamak seseorang itu semakin tampak di dalam diriku. Tetapi itu adalah hal yang sangat wajar Ki Demang. Seseorang tentu menginginkan hal yang paling baik bagi anaknya," jawab Raden Rangga. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun sementara itu Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Ia melihat Raden Rangga saat itu pada satu sisi yang matang dalam usianya yang muda. Namun dalam pada itu, Ki Demang pun kemudian berkata, "Meskipun demikian Raden, jika pada saatnya Raden akan meninggalkan kademangan ini, hendaknya Raden dapat memberikan sedikit tuntunan kepada anakku itu. Apapun juga, karena aku sadar, bahwa jika anakku harus berguru, mungkin dalam waktu 20 tahun tidak akan mampu mencapai tataran sebagaimana Raden capai sekarang." Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Gelagah Putih sejenak. Namun kemudian ia pun berkata untuk sedikit memberikan ketegasan kepada Ki Demang. "Baiklah Ki Demang. Mungkin aku dapat memberikan sedikit petunjuk.
Tetapi sudah tentu artinya tidak akan cukup banyak, karena waktuku hanya sedikit sekali. Hari ini kami akan mohon diri. Sudah tentu tidak hari ini Raden, berkata Ki Demang. Secepatnya besok. Semalam Raden tentu tidak tidur barang sekejap pun. Bukankah dengan demikian Raden perlu beristirahat? Raden Rangga tersenyum. Katanya. Kami adalah pengembara Ki Demang. Kami sudah terbiasa tidur dan makan tidak teratur. Jangan cemaskan kami. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Tetapi bagi siapapun juga, bukankah wajar untuk sekedar beristirahat? Bukankah bagaimanapun juga ada batas-batas kemampuan jasmaniah bagi seseorang? Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk hormat. Katanya. Benar Ki Demang. Memang demikian. Betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi tentu ada batas kemampuan wadaknya. Bahkan juga kemampuan ilmunya. Nah, berkata Ki Demang. Jika demikian, tentu lebih baik bagi Raden untuk beristirahat. Raden Rangga berpaling ke arah Gelagah Putih. Sementara itu Gelagah Putihlah yang menjawab. Baiklah Ki Demang. Kami akan beristirahat hari ini. Mungkin juga sedikit berbincang dengan anak Ki Demang itu. Terima kasih. Kebaikan hati kalian tidak terkirakan. Bukan saja buat aku, keluargaku, tetapi bagi seluruh Kademangan ini, berkata Ki Demang. Suaranya bagaikan tersangkut di kerongkongan. Raden Rangga dan Gelagah Putih tidak menyahut. Namun Ki Demanglah yang kemudian berkata lagi kepada anaknya. Bawalah keduanya beristirahat. Bukankah kau sudah menyediakan tempat? Sudah ayah, sejak kemarin, jawab anak Ki Demang. Dengan demikian, maka anak Ki Demang itu pun telah mengajak Raden Rangga dan Gelagah Putih untuk beristirahat lagi. Seharusnya mereka sudah siap untuk minta diri dan melanjutkan perjalanan, karena perjalanan mereka telah tertunda beberapa kali. Tetapi keduanya tidak sampai hati mengecewakan lagi Ki Demang yang sedang sakit, karena ia ingin, meskipun hanya sedikit, Raden Rangga dan Gelagah Putih dapat memberikan tuntunan kepada anak laki-lakinya. Di luar bilik Ki Demang, Raden Rangga melihat tawanannya masih tetap duduk di tempatnya. Karena itu, maka ia pun kemudian mendekatinya sambil berkata, Marilah. Kita akan beristirahat barang sejenak, karena mungkin kita merasa sangat letih. Raden Rangga telah menarik lengan orang itu agar berdiri. Namun ia tidak membebaskan uratnya yang tidak disentuh dengan ujung jari dengan kemampuan ilmunya. Karena itu, maka orang itu tidak dapat melangkah dan berjalan dengan wajar, sehingga nampaknya ia memang seorang yang sangat letih. Orang itu mengumpat di dalam hati. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat sesuatu. Ilmu anak muda itu benar-benar telah menguasainya, sehingga tidak mungkin baginya untuk mengatasinya. Demikianlah, maka mereka berempat pun kemudian telah pergi ke gandok yang memang sudah disediakan. Namun mereka kini membawa seorang tawanan bersama mereka, karena itu, maka mereka pun harus menyesuaikan diri. Anak Ki Demang itu pun kemudian mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Namun katanya, atau barangkali kalian akan mandi dahulu? Ya, jawab Raden Rangga. Aku akan ke Pakiwan. Anak Ki Demang menjadi berdebar-debar pula ketika kemudian ia diminta untuk menunggui tawanannya. Jika tawanan itu berusaha melarikan diri, maka ia akan mengalami kesulitan. Tetapi Raden Rangga yang melihat kecemasan itu pun berkata, Jangan cemas tentang orang itu. Ia termasuk orang yang baik. Ia tidak akan berbuat apa-apa. Bahkan karena ia merasa sangat lelah, maka ia akan berbaring saja di amben itu. Anak Ki Demang tidak menjawab. Tetapi ia justru menjadi termangu-mangu. Namun dalam pada itu, Raden Rangga pun mendekati tawanannya sambil berdesis. Berbaringlah. Kesempatan untuk beristirahat bagimu. Orang itu tidak menjawab. Namun kemudian ia pun telah membaringkan dirinya dibantu oleh Raden Rangga. Meskipun orang itu masih juga mengumpat di dalam hati, tetapi berbaring memang lebih baik baginya. Ia dapat melepaskan segala macam ketegangan uratnya yang seakan-akan tidak dalam keadaan wajar. Bahkan seakan-akan tidak lagi mampu untuk menggerakkan anggota badannya. Demikianlah, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih pun kemudian telah meninggalkan orang itu untuk pergi ke Pakiwan.
Namun kemudian, ketika keduanya telah mandi, ternyata keduanya sama sekali tidak ingin berbaring di pembaringan. Rasa-rasanya tubuh mereka telah menjadi segar, sehingga dengan demikian maka Raden Rangga itu pun kemudian berkata, "Aku sudah cukup beristirahat. Marilah, kita bermain-main. Waktuku hanya hari ini. Karena itu, kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya." Anak Ki Demang yang juga tidak tidur itu pun termangu-mangu. Ialah yang sebenarnya merasa sangat letih dan ingin beristirahat barang sejenak. Namun ia menahan diri karena melihat kedua anak muda yang tidak hanya sekedar menyaksikan dengan tegang peristiwa-peristiwa yang sebelumnya belum pernah dibayangkan itu, tetapi justru terlibat di dalamnya, nampaknya sama sekali tidak menjadi letih. Karena itu, maka anak Ki Demang itu tidak menolak. Meskipun demikian, ia ingin juga menjadi segar seperti Raden Rangga dan Gelagah Putih. Katanya, "Jika demikian, biarlah aku pun mandi dahulu." "Sebaiknya kau tidak mandi penuh," berkata Raden Rangga. "Kau sangat letih, dan semalaman kau tidak tidur. Karena itu, sebaiknya kau basahi saja tubuhmu agar menjadi segar." Anak itu mengangguk-angguk. Ayahnya juga pernah berpesan kepadanya seperti dikatakan oleh Raden Rangga itu. Sebenarnya lah, setelah membasahi tubuhnya, anak Ki Demang itu merasa dirinya menjadi segar kembali. Karena itu, maka ia pun tidak menolak ketika Raden Rangga dan Gelagah Putih mengajaknya ke tempat yang tidak banyak dikunjungi orang. Sementara itu, Raden Rangga telah menitipkan tawanannya kepada para pengawal di Kademangan. "Orang itu akan tidur nyenyak," berkata Raden Rangga. "Ia tidak akan bangun sampai aku datang kembali." Demikianlah, maka Raden Rangga dan Gelagah Putih telah pergi bersama anak Ki Demang itu ke tepi sebuah padang perdu yang jarang disentuh kaki manusia. Mereka bahkan telah turun ke tepian sebuah sungai yang agak luas, berpasir dan berbatu-batu. Sejenak kemudian, maka mereka bertiga pun telah duduk di atas batu-batu besar yang berserakan. "Kami tentu tidak akan dapat memberikan tuntunan apapun kepadamu, kecuali pesan-pesan yang hanya dapat kau lakukan sendiri," berkata Raden Rangga. Anak Ki Demang itu mengangguk. Katanya, "Apapun yang pantas dan sebaiknya aku lakukan, aku akan melakukannya. Bukan sekedar untuk menyenangkan ayahku, tetapi aku memang merasa memerlukannya." Raden Rangga itu tiba-tiba saja berkata kepada Gelagah Putih, "Gelagah Putih, apa saja yang kau lakukan pada saat-saat kau mulai dengan berlatih olah kanuragan? Mungkin tataran-tataran yang pernah kau lalui berbeda dengan tataran-tataran yang aku tempuh. Agaknya jalanmu lah yang lebih wajar dari jalan yang aku lalui." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia memang telah meniti jalan setapak demi setapak. Bukan loncatan-loncatan sebagaimana pernah ditempuh oleh Raden Rangga. Tetapi ia memerlukan waktu yang panjang untuk melakukannya. Namun ia menyadari bahwa yang diperlukan oleh anak Ki Demang itu pun sekedar petunjuk apa yang sebaiknya dilakukannya. Ia sadar bahwa ia tidak akan dengan serta-merta memiliki sesuatu yang tidak akan mungkin dijangkaunya. Karena itu, maka yang dilakukan Gelagah Putih pun hanyalah sekedar memberikan jalan, apa yang harus dilakukan oleh anak Ki Demang agar mampu membentuk dirinya sendiri sehingga ia memiliki kelebihan, walaupun terbatas. Demikianlah, maka Gelagah Putih telah mempergunakan kesempatan yang ada untuk menuntun sejauh dapat dijangkau. Seperti yang pernah dilakukannya dahulu, maka ia menasehatkan agar anak Ki Demang itu mulai dengan berlari-larian di tepian. Kemudian ia harus berlari-lari berloncatan dari atas batu ke batu yang lain. Mula-mula di daerah yang kering, namun kemudian di atas batu-batu yang basah. Gelagah Putih tidak minta anak Ki Demang itu melakukannya. Tetapi ia telah memberikan apa yang harus dilakukannya. Untuk meyakinkannya, maka Gelagah Putih telah menunjukkan kemampuan bermain-main di atas batu betapapun licinnya. Anak Ki Demang itu hanya dapat memandanginya dengan heran. Namun Gelagah Putih memberitahukan bagaimana caranya untuk mulai dengan latihan-latihan seperti itu. "Hanya sekedar cara untuk meningkatkan keterampilan kaki," berkata Gelagah Putih yang kemudian memberikan beberapa petunjuk yang lain. Sebagaimana ia meningkatkan keterampilan kaki, maka anak Ki Demang itu juga dituntun oleh Gelagah Putih untuk memperkuat jari-jari tangannya dengan mempergunakan pasir. "Lebih sering lebih baik kau lakukan," berkata Gelagah Putih. "Bahkan lebih baik diteriknya matahari jika pasir tepian menjadi panas." Anak Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara Gelagah Putih berkata,
Namun semuanya itu adalah sekedar dasar, yang bahkan dapat disebut sekedar pelengkap dari latihan-latihan yang sebenarnya, yang hanya dapat dilakukan dengan tuntutan seorang guru. Seorang guru, bertanya anak Ki Demang. Ya. Kau harus mendapat tuntutan seorang yang memiliki ilmu yang pantas, sehingga kau justru tidak salah langkah, berkata Gelagah Putih. Apakah kau mengenal seorang guru yang dapat mengajari aku dalam ilmu kanuragan itu? Bertanya anak Ki Demang. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, besok, jika aku pulang dari bertugas, aku akan menunjukkan kepadamu. Sementara itu kau sudah mempunyai keterampilan dasar untuk memasuki latihan-latihan yang sebenarnya. Anak Ki Demang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia menyadari bahwa jalan yang harus dilalui memang cukup panjang. Nah, kau dapat melakukannya. Semakin bersungguh-sungguh maka hasilnya akan semakin baik. Tetapi kau tidak dapat memaksa dirimu untuk melakukannya berlebih-lebihan, berkata Gelagah Putih. Anak Ki Demang itu mengangguk-angguk. Namun ia tidak dapat mengharap terlalu banyak dari latihan-latihan mula yang dilakukannya. Namun dalam pada itu, selagi Gelagah Putih sibuk memberikan beberapa petunjuk kepada anak Ki Demang, Raden Rangga telah terkejut oleh getaran di dalam dirinya. Seakan-akan ia merasakan goncangan yang keras di dadanya. Memang jarang terjadi pada seorang lain, bahwa Raden Rangga cepat tanggap pada isyarat itu, sebagaimana mampu ditangkap dan diurai oleh Ki Waskita. Karena itu, maka tiba-tiba saja Raden Rangga berkata, kita kembali ke Kademangan. Raden Rangga tidak menunggu Gelagah Putih menyahut. Tiba-tiba saja ia telah meloncat dan berlari mendahului Gelagah Putih dan anak Ki Demang. Ada apa? Bertanya anak Ki Demang. Gelagah Putih yang telah mengenal Raden Rangga itu pun segera menyahut. Kita kembali. Cepat. Tentu sesuatu telah terjadi. Keduanya pun segera meloncat berlari pula. Namun rasa-rasanya anak Ki Demang itu berlari terlalu lamban. Tetapi Gelagah Putih tidak dapat meninggalkannya seorang diri, karena jika terjadi sesuatu atas dirinya, maka ialah yang harus bertanggung jawab. Dalam pada itu, Raden Rangga yang berlari sekencang angin, telah memperlambatnya ketika ia mendekati padukuhan. Namun karena itu, maka Gelagah Putih dan anak Ki Demang itu mampu menyusulnya. Ada apa? Anak Ki Demang itu bertanya pula. Raden Rangga tidak menjawab, sehingga karena itu, maka Gelagah Putih pun telah menggamitnya. Demikianlah, ketiga orang anak muda itu telah berjalan dengan cepat menuju ke padukuhan induk. Bahkan jika mereka berada di Bulak, ketiganya telah berlari-lari kecil. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam ketika ia sampai di regol padukuhan induk. Ternyata ia tidak melihat sesuatu yang dapat mendebarkan jantungnya. Orang-orang yang sedang berjalan, nampaknya berjalan saja dengan wajar. Yang berada di kebun, masih juga bekerja sebagaimana dilakukan sehari-hari. Betapapun perasaan ingin tahu mendesak, namun Gelagah Putih masih menahan diri. Diikutinya saja Raden Rangga yang berjalan semakin lambat, dan bahkan kemudian ia berjalan wajar sebagaimana seseorang berjalan. Baru ketika Raden Rangga nampak tenang, Gelagah Putih bertanya. Ada apa sebenarnya Raden? Satu isyarat yang ternyata kurang aku kenal artinya, jawab Raden Rangga. Agaknya aku salah mengurai isyarat itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu mereka telah sampai di regol rumah Ki Demang. Raden Rangga menjadi semakin tenang. Ternyata para penjaga di regol tidak menunjukkan sikap yang lain dari sikap mereka sehari-hari. Biasa saja. Karena agaknya memang tidak ada sesuatu yang terjadi. Di regol Raden Rangga masih sempat juga bertanya. Bukankah tidak terjadi sesuatu di sini? Apa maksud Kisanak? Bertanya pengawal itu. Raden Rangga justru tersenyum. Jawabnya. Tidak. Tidak apa-apa. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Sementara itu Raden Rangga berjalan langsung ke gandok tempat yang disediakan baginya dan Gelagah Putih beristirahat. Perlahan-lahan Raden Rangga membuka pintu yang tertutup meskipun tidak terlalu rapat. Namun ketika ia melangkah masuk, jantungnya serasa berhenti berdetak. Tawanannya ternyata tidak ada di tempatnya. Ruangan itu sudah kosong sama sekali, bahkan pintunya pun telah ditutup meskipun tidak terlalu rapat. Raden Rangga yang kehilangan tawanannya itu, menggeram.
Ketika ia berpaling dilihatnya Gelagah Putih dan anak Ki Demang telah berada di depan pintu pula, sehingga kemudian ia berdesis. Kita telah kehilangan. Gelagah Putih pun menjadi tegang. Ia pun telah melangkah masuk disusul oleh anak Ki Demang itu. Mereka pun telah terkejut pula. Tawanan itu sudah tidak ada. Bagaimana hal ini dapat terjadi, Raden? Bertanya Gelagah Putih. Mustahil, berdesis Raden Rangga. Orang itu tidak akan mungkin dapat membebaskan dirinya sendiri. Jadi menurut Raden, tentu ada orang lain yang melakukannya, bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga ragu-ragu. Namun ia pun kemudian telah mengangguk, katanya. Ya. Agaknya ada orang lain yang telah mencampuri persoalan kita. Gelagah Putih menjadi tegang. Ketika ia memperhatikan bilik itu, tidak ada sesuatu yang menarik perhatian atau pantas dicurigai. Aku akan menanyakannya kepada para pengawal, berkata anak Ki Demang. Jangan, cegah Raden Rangga. Tidak ada yang mengetahui. Jika mereka mengetahui, tentu mereka telah menjadi sibuk. Sementara itu, Ki Demang pun jangan diberitahu lebih dahulu. Kita akan menemui Ki Jagabaya, berkata Raden Rangga. Pagi ini Ki Jagabaya tentu sedang sibuk dengan orang yang terbunuh itu. Mudah-mudahan Ki Jagabaya telah selesai. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia merasa bahwa Ki Jagabaya tidak akan dapat membantu mengatasi persoalan yang menurut Gelagah Putih cukup gawat. Orang yang mampu membebaskan orang itu dari keadaannya, tentu orang yang juga berilmu tinggi. Bahkan mungkin lebih tinggi dari orang yang terbelenggu karena sentuhan jari Raden Rangga di punggungnya itu. Raden Rangga seakan-akan mengetahui keraguan-raguan itu. Sehingga karena itu ia berkata, kita memerlukan Ki Jagabaya. Ia harus mengetahui apa yang terjadi. Dengan demikian ia akan dapat mengatur pengamatan di seluruh Kademangan. Sekedar pengamatan. Meskipun mungkin orang yang telah kita tawan serta yang melepaskannya tidak ada di Kademangan ini lagi, tetapi seluruh Kademangan ini harus bersiap-siap, namun tanpa menggelisahkan penduduknya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata kepada anak Ki Demang. Kita harus menanggapi peristiwa ini dengan sangat berhati-hati. Kita ternyata menghadapi satu kekuatan yang tidak dapat kita anggap ringan. Anak Ki Demang itu termangu-mangu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Namun Gelagah Putih pun kemudian berusaha untuk mengurangi kegelisahan anak muda itu, katanya. Tetapi agaknya orang itu telah meninggalkan Kademangan ini. Mungkin sekali, sahut Raden Rangga. Orang itu datang untuk mengambil orangnya yang masih hidup. Lalu pergi untuk menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas mereka. Memang satu kemungkinan, sahut anak Ki Demang yang ternyata cepat berpikir pula. Tetapi kemungkinan lain adalah justru dendam yang membara. Seorang di antara dua orang itu telah terbunuh di sini. Nah, bukankah wajar jika mereka menginginkan membalas kematian itu? Mungkin orang itu bukan seorang laki-laki yang baik meskipun ia berilmu tinggi. Jika orang itu seorang yang tidak berperadaban, maka orang itu akan dapat melepaskan dendamnya kepada siapa saja di Kademangan ini. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang mungkin. Karena itu, kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi apabila hal itu terjadi. Itulah sebabnya kita pergi kepada Ki Jagabaya, berkata Raden Rangga. Demikianlah. Maka mereka pun telah meninggalkan halaman rumah Ki Demang itu tanpa memberikan kesan kegelisahan. Mereka juga tidak mengatakan bahwa tawanannya telah pergi tanpa diketahui. Bahkan Raden Rangga pun telah menutup pintu biliknya rapat-rapat. Namun, demikian mereka berada di jalan, maka mereka telah berjalan dengan tergesa-gesa. Mereka memperhitungkan bahwa Ki Jagabaya masih berada di rumah yang semalam menjadi ajang pertempuran itu, karena ia baru saja menyelesaikan mayat orang yang terbunuh itu. Ternyata perhitungan mereka benar. Ki Jagabaya memang masih berada di tempat itu. Namun ia sudah bersiap-siap untuk meninggalkannya, setelah berpesan tentang pengawasan terhadap adik Ki Demang kepada para pengawal. Ketika Ki Jagabaya itu melihat Raden Rangga dan Gelagah Putih diikuti oleh anak Ki Demang datang dengan tergesa-gesa, maka ia pun menjadi berdebar-debar pula. Tetapi kemudian Raden Rangga itu berkata, kita perlu berbicara barang sejenak. " 'Apa ada sesuatu yang penting?' bertanya Ki Jagabaya.
Kita berbicara di pendapa saja Ki Jagabaya, tanpa orang lain, sahut Raden Rangga. Ki Jagabaya itu mengerutkan keningnya. Ia merasa kegelisahan membayang di wajah anak-anak muda itu betapapun mereka menyembunyikannya. Namun mereka tidak berbicara di tempat yang tersembunyi. Justru mereka berada di pendapa yang terbuka, maka pembicaraan di antara mereka tidak banyak menarik perhatian. Dalam pada itu, maka Raden Rangga pun telah mengatakan apa yang terjadi di Kademangan kepada Ki Jagabaya itu. Ki Jagabaya menjadi tegang. Sebagai seorang yang bertanggung jawab tentang ketenangan dan ketentraman di Kademangan Sempulur, maka Ki Jagabaya melihat satu kemungkinan yang suram pada kademangannya. Sebagaimana dikatakan oleh anak-anak muda yang memiliki kelebihan itu, maka orang yang telah membebaskan tawanan mereka tentu orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi Ki Jagabaya tidak perlu gelisah, berkata Raden Rangga. Kami berdua akan membantu mencari orang itu dari luar Kademangan ini. Jika mereka tidak kami ketemukan, itu berarti bahwa mereka telah meninggalkan Kademangan Sempulur. Karena menurut perhitunganku, orang yang kita tawan itu memerlukan perawatan khusus bagi pemulihan kekuatannya. Karena itu, agaknya orang yang mengambilnya itu akan membawanya untuk menyembuhkannya. Meskipun demikian, maka pada suatu saat mereka kembali lagi ke Kademangan ini, berkata Ki Jagabaya. Dendamnya tidak ditujukan kepada kalian, tetapi kepada kami. Karena itu, maka sebaiknya orang-orang di padukuhan ini kelak mengetahui, siapakah aku. Karena dengan demikian, maka orang-orang yang mendendam itu tahu pasti, dengan siapa mereka berhadapan, berkata Raden Rangga kemudian. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Sementara itu Raden Rangga pun kemudian berpesan, agar Ki Jagabaya dengan sengaja menyebarkan keterangan bahwa kedua anak muda yang berada di Kademangan itu adalah Raden Rangga, putra Panembahan Senapati, dan Glagah Putih, adik sepupu Agung Sedayu dari Tanah Perdikan Menoreh. Sebenarnya aku tidak ingin diketahui siapa aku sebenarnya, berkata Raden Rangga. Tetapi demi kepentingan Kademangan ini, apa boleh buat? Tanpa mengenali aku, memang mungkin dendam orang itu akan tertuju kepada Kademangan ini. Meskipun demikian, Raden Rangga dan Glagah Putih minta kepada Ki Jagabaya bahwa hal itu supaya disebarkan setelah kedua anak muda itu meninggalkan Kademangan. Sebaiknya Raden berdua tinggal lebih lama lagi di Kademangan ini, berkata Ki Jagabaya. Mungkin keduanya masih bersembunyi di sekitar Kademangan ini. Kami akan mencarinya, berkata Raden Rangga dan Glagah Putih. Mungkin kami memang tidak akan terlalu jauh dari Kademangan ini. Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud kedua anak muda itu. Karena itu, maka ia tidak menahannya lebih jauh. Semakin cepat mereka pergi, dan semakin cepat keterangan tentang keduanya tersebar, maka agaknya lebih aman bagi Kademangan Sempulur, karena orang-orang itu akan tahu pasti dengan siapa mereka berhadapan. Bersambung ke bab 315. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.